Saya mau Kita tantang open cam klien di aja. sini. Ayo. Gini, Saya yang saya tantang mau berdua, tantang klien kita yang ada open di cam. sini. Mau nggak klien? Sepanjang Ya, saya di open sini, cam, saya open hanya cam. khusus bertanya Open cam Al-Quran. aja, aja open lah. cam. Open Open cam cam mantap, aja open kita. cam mantap. Nggak usah open cam Bang lah. Juma, Nggak ada. Yang izin ya, berbicara biar tuh punya Bang nyali. ya. Nggak Yang punya berbicara nyali. tuh Dua ya, bro, bukan sama dia muka ya, bro. Bang Juma. Ini nggak usah open cam. Yang penting nggak ada penghujatan. Silakan bro. ambil Kita tema diskusi sesuka santai ente. saja. Kita diskusi. Nah, yang bilang penting kayak nggak ada gitu dari penghujatan. awal. Jangan bilang punya nyali Tapi sama kami. intinya ya. gini, Bang, iya maksudnya satu-satu siapa tahu bang klien bicara gini, ini bro, bang kan Shalom. klien modal Gimana klien kalau gini, nggak saya bro. kick? Nggak Gini berhenti maksud saya. bicara. Bentar, Katanya bentar. mau diskusi Jangan ngomong santai. dulu. Atau kalian ngomong dulu, saya diam. Ah, diam dulu gitu. Kenapa? Bang Suma sudah mau datang. Kenapa? Nah, Salmon. Gimana kabar Salmon? Cuman satu kata ini aja kamu tahu saudaraku. Gini, bentar. Gimana, Sepanjang Salmon? saya di sini, berani nggak kalian kalau saya hanya khusus bertanya Al-Quran? Nanti kalau kalian beradil, kalian masuk ke komal saya bertanya Alkitab, gimana? Atau ke komal saya teman-teman Kristen saya? Kalian hanya dikasih kesempatan bisa bertanya Alkitab. bertanya dalam kapasitas Anda itu tidak tahu atau kapasitas Anda tahu? Ya, Karena saya bertanya sekali- itu gini, saya karena sekali bertanya gini, itu saya ada dua sekalian hal, ada gini, tiga brother. hal. Ada Sekalian bertanya saya menguji- karena gini, tahu, bro, keilmuan, bro. ada bertanya karena tidak tahu, ada bertanya karena mau menguji. Anda yang mana? Yang mana aja, bro? Nggak bisa begitu, Oke. nggak bisa begitu. Saya kalau masuk di dalam Komal Oten, saya boleh ditanyai Al-Quran. Nggak Dan ada, saya bro. tahu Nggak ada, tipikal nggak ada. Anda itu tidak berani ditanya Bible. Saya kan kenal Anda sudah lama. Saya buka suara di sini. Kalian boleh Iya. gini, brother. Gimana? Komal Kristen itu banyak membuka peluang tempat buat Oh, bertanya nggak ada, Alkitab. nggak ada. Banyak loh. Nggak ada. Bang Erben banyak loh kok nggak ada. Nggak Dua aja ada. nggak pernah muncul. Saya Tapi sudah gini, makanya saya saya tanya sudah gini. lama di dunia Jangan debat di-kick saya ya. Kristen. Kalau kalian di-kick saya berarti kalian pecundang. saya tidak Sekarang- akan kick kecuali kalau Iya. kamu teratur. Makanya Kalau buat kamu tidak buat masuk kayak kesepakatan begini kayak ya, dulu. saya bakal kick. Buat Ngerti ya? kesepakatan dulu, berani nggak? Kita kalian? sepakat. Saya berani. di sini hanya Berani khusus dong. bertanya Al-Quran. Masa nggak Berani. berani sama Salman? Kenapa harus apa yang kami takutkan sama Anda? Kecuali Anda sudah benar-benar Ya jadi Allah. setan. Kan Anda Ini- baru setengah setan ini. Ini mulut kok gini-gini amat ya. Gimana? Ayo. Kita diskusi Apa? santai. Kira-kira apa penting yang harus jangan saya takuti jatuh-jatuhan, samamu? Bang. Apa? Jangan Selain dari mukamu jatuh-jatuhan. yang angker itu apa lagi? Ayo, kita mulai. Mari, boleh? Bersamaan. Ya, boleh sama saya Oke, aja. Bang oke. Juma, izin ya. Oke. Sama Dewa saja. Kita Boleh, diskusi dua arah, kita open cam. Jangan Soalnya dua dia tadi bilang arah. soalnya- Jangan dua arah. Dia tidak mau. Kalau Tidak kamu berani gini dibahas. Mahdewa, dulunya. gini Mahdewa. Oh, Untuk nggak berani dua dia. arahnya, kamu Berarti nanti dia nggak masuk punya ke nyali koma ya? saya. Nggak punya nyali. Untuk bukannya nyali. Nggak punya Untuk nyali dua atau arahnya, gimana? kamu nanti Udah, masuk ke turunkan, koma saya. turunkan. Gimana? Host, Wah, turunkan jangan aja. takut Juma. Kita Kalau open kau cam aja turunkan kalau mau. saya, kalau kau kick Udah, saya, berarti kamu kalian itu nggak bisa pecundang. diskusi. Udah, turun. Kalau kau Kamu kick ke saya, gereja kalian sana. Kamu ke pecundang. gereja. Ini saya kasih Kamu ke gereja sana. Belum Kamu dimulai diskusi, sudah kayak gitu orang gila. Gimana nggak di-kick? Pas Gurunda sholat tadi. orang gila. Pas Gurunda sholat tadi akun saya syahid hilang tadi. Jadi di fallback akun ini ya Gurunda. Baik. Hilang Nggak, semua bisa konten tadi hilang. bisa hidup itu. Bisa jadi kan. kembali itu bisa. Karena saya pun pernah alami itu. Hilang Oh iya, 2 hari. Iya, 2 hari hidup kembali. Bang, ini Dewa ada peringatan Bang. Dewa ganti akun dulu Bang. Ada peringatan ini. Bentar. Oh gitu. Iya. Insya Allah. Oh, Iya, dan jadi nanti yang Gurunda, seperti dek, sudah saya follow tadi. Ya. sama sudah sekalian saya apa, minta pencerahannya lah cara balikin gitu ya Gurunda ya. Nanti sama host kita, beliau yang kerjain kemarin. Oh gitu. Sama Bang Oh, Satli. boleh. Siap. Boleh, Bang, nanti boleh saya minta ya. Ini Iya kontak di apa DM. gitu. Iya. Penting Iya itu bisa soalnya. Bang. kontennya. Yang jelas abang email sama nomor handphone abang yang ada di TikTok kemarin itu ada abang simpan. Oh, iya, Ada nggak abang simpan? Iya. Ada. Semoga ada. Kalau ada nanti abang bisa aju banding untuk akunnya supaya kembali lagi gitu bang. Oh gitu ya, Masya Allah. Itu konten-kontennya balik lagi juga kan Insya Allah. Iya betul, kembali Bukan lagi akunnya yang ke penting, kontennya. kontennya nih yang penting soalnya. Iya betul. Masya Allah. Yaudah lanjutlah. Lanjut. Oke, saya juga mau memperkenalkan buat teman-teman, ini boleh di follow akun di Foam Api. Di sini kita juga ada sebagian baju
Jadi ada baju dari Bang Zuma. Bagian baju maksudnya. Maksudnya menjual baju. Oh, ini divisi umum Betul. umum Apologet Islam Indonesia punya usaha dari divisi umum, ya usaha API, kemudian dikembangkan oleh divisi kita. Jadi teman-teman sekalian yang mau order pakaian API yang terkait dengan baju kaosnya atau apapun itu bisa berhubungan dengan divisi ini. Gitu maksudnya. Ya betul. Jadi bajunya itu ada desain kayak nenekmu kiper, kayak gitu, ada tulisannya di bajunya. Terus salam satu Tuhan, kayak gitu-gitu. Silakan di follow ini akunnya di PUB. Modal jongor ada nggak? Modal jongor. Tai sapi ada nggak bang? Tai sapi penembus dosa. Tinggal dipesan. Jadi teman-teman mau desainnya, hurufnya apa ya, tulisannya, terus kata-katanya, lalu kemudian gambar siapa, misalnya gambar dewa pakai baju renang, bisa tinggal dipesan sama Iya, ini sama akun ini desain. yang saya besarkan ini, Iya. PUM AP. Kalian nanti tinggal masuk ke profil ini. Di profil tersebut ada link. Linknya itu langsung WA-nya admin, kayak gitu. Nanti akan dikirimkan foto-fotonya yang mana mau di order. Bajunya warna apa, ukuran apa, mau lengan panjang, lengan pendek, bisa. Tulisannya mau nenekmu kiper, bukan begitu kucluk. Apalagi Ya kayak gitu-gitu lah kayak gitu intinya. lah, slogan-slogannya Bang Zuma sama ada fotonya Bang Zuma kayak gitu. Silakan di follow akun ini atau langsung mau ke pesan juga bisa, langsung ke profilnya aja, diklik link di profil itu ada WA-nya, langsung dialihkan nanti ke admin. Game Peulu juga ada. Ya betul. Palamu bocor, pararang ada lengkap semua apapun yang dipesan. Dan saudara-saudara minta fotonya siapa dari apologet kita bisa, fotonya Dinda Darman, Dewa, Pak Ya. Abi, Alayubi, semua bisa. Tinggal ditulis tolong fotonya ini digabung dan ini bisa. Fotonya Tinggal Pak Desugi bisa. Desugi, Bunda Rahmat, diam dulu bidadari bisa. turun dari beca bisa. Silakan Bisa. di follow akunnya ya. Muka kota bisa. Pesan aja terserah. Iya. Kalau mau Dan itu adalah usaha dari apologet Islam. Jadi bukan usaha pribadi tapi ya, usaha organisasi. Nanti kalau misalnya Bang Dewa juga mau bikin usaha yang sama, nanti tinggal berafiliasi aja dengan apologet Islam Indonesia. Jadi ada MOU, perjanjian kontrak kerja. Seperti itu. Nah, kedepannya juga kedepannya juga kita akan bikin alma mater. Jadi seragam API, misalnya ada kegiatan akbar yang kita lakukan di Jakarta, maka semua kita itu menggunakan pakaian pakaian seragam API. Seperti itu. Nanti kita Bang, bikin Dewa kayak boleh jas hujan, minta permintaannya Model- bang. Hah? Permintaan Dewa ke Iwan Iya. Pilah. Kalau Iwan Pilah punya bendera PL sama sal PL rajutan, bisa nggak dikirim ke tempat Dewa? Di sini tidak ada bang. Dewa mau bikin satu konten bang. Bendera PL ya, bendera PL, Iya. CPL sama salnya atau apalah, mau topi kayak apa? Boleh Iya. dikirim ke Dewa ya, di DM kalau ada yang punya. Ya, Oke. itu aja bang. Yang di luar negeri juga kalau mau pesan bisa tinggal DM aja sama teman kita ini, sama divisi umum gitu. Nanti rencananya seragam API itu modelnya kayak jas hujan, kainnya juga kayak jas hujan. Jadi begitu kita pakai, kita kayak jas hujan, anti hujan sekalian. Setuju nggak teman-teman? Seragamnya kayak jas hujan. Ya mau katanya jas hujan. Setuju bang, setuju. Sekarang di tempat saya hujan ini bang. Setuju, kan musim hujan. Oke. Ini bang, ada Cantica, Islam atau Kristen? Cantica, Oke, lanjut. Cantica, silakan berbicara Cantica. Ya bang, Islam atau Kristen, Mbak? Kristen. Oke lah kalau begitu. Ada yang ingin disampaikan? Ini mau nanya bang, boleh ya nanya ya? Boleh, silahkan. Itu saya kan tinggal ini di Batam.
Boleh ya? Iya, Boleh. boleh. Yang penting jangan bikin kacau di Batam, Bu. Jangan Enggak sampai lah, Ibu jual bukan. bandara Batam. Tak lah. Kantor Ini gubernur Bang, Anda jual, itu nggak boleh. Enggak. Ya gimana Ini Ibu? kan kemarin sini kan pembangunan gereja ya Bang ya. Iya. Kami kan dekat perumahan kayak perumahan lah pembangunan. Jadi gereja Iya. ini dibangun, sesudah dibangun, tapi datang itu yang Hmm. para yang apa Muslim itu yang pakai apa yang sorban-sorban putih itu ya. Surban putih. Sama yang- Iya. Yang ustadz-ustadznya. Heeh. Mereka datang itu demo bawa parang kan kemarin, terus datang Ada para di sosmed jemaat- nggak itu? jemaat. Masuk Ada kemarin tapi TV Batam. Oh. Itu kemarin kami itu Bang gereja GKPI. Namanya gereja GKPI dekat Sekupang. Terus sama jemaat gereja ditelepon untuk Pak Polisi. Akhirnya gimana ada juga sih yang cedera kan, tapi maksudnya kok bisa seperti itu Bang? Maksudnya kenapa harus seperti itu kalau ada yang beribadah selalu dibubarin gitu? Kenapa itu? Memang tertulis di Al-Quran apa gimana? Saya enggak ini, saya menanya aja Iya. gitu. Iya. Kalau di Al-Quran itu Allah Saya Subhanahu gini loh Bang, saya kan iya. sering berteman sama Muslim. Iya. Ya kan saya tetangga Muslim juga kan, tapi nggak ada yang seperti itu. Tapi mereka yang kemarin yang di gereja itu kenapa seperti itu mereka tidak terima kalau gereja itu dibangun katanya bagi yang tidak seiman dengan kami darahnya halal katanya. Mereka teriak-teriak. Oh gitu ya. Iya. Tapi itulah kadang saya kan gini Bang, kenapa mesti kayak gitu maksudnya itu kenapa mesti harus terjadi gitu kan, soalnya kita kan bukannya kita melakukan zina, bukannya melakukan seks atau ini, kenapa mesti itu di ini gitu, maksudnya gitu. Sementara mereka masjid di sini kan, saya tinggal di perumahan, masjid banyak di sini tapi kan nggak ada, malah kami ganggu gitu. Kenapa mereka seperti itu? Oh iya. Jadi mungkin perlu di ini lagi, perlu informasi yang lebih akurat lagi. Kami nggak bisa kemudian seketika itu percaya secara sepihak sebelum ada pernyataan yang sah dari pemerintah setempat gitu kan. Karena di Islam itu kaidahnya dilarang, nggak boleh. Andai saja di Islam itu tidak mengajarkan ajaran kasih, rahmat ke alam semesta, jangankan ke manusia, alam semesta. Islam itu merahmati alam semesta. Adalah rahmat bagi alam semesta maksud saya. Nah, tentu saja pengikut atau orang-orang yang menjadi tangan kanan daripada penjajah itu sudah dibasmi dari sejak dulu. Rumah ibadah mereka sudah pasti dirobohkan semua. Andai saja Islam yang mengajarkan, dalam hal ini Al-Quran yang mengajarkan. Jadi kalau ada yang terjadi seperti itu, berarti ada penyebabnya. Pasti ada penyebabnya. Entah itu izinnya yang belum keluar, atau mereka membuat gereja di pemukiman Islam, atau mereka ketika ibadah datang dari pelosok jauh. Misalnya dia bikin gereja di dekat alun-alun. Begitu hari ibadah berdatangan dari kampung-kampung lain ngumpul di situ. Itu mengganggu orang yang ada di sekitar sana. Kalau di Islam kan tidak. Di mana mereka punya tinggal, di situ mereka punya tempat ibadah. Nah, kalau yang terjadi biasanya di perkampungan Bugis, dibikinlah gereja Batak. Kampung Bugis yang datang orang Batak semua. Belum lagi kenal pot motornya segala macam, mengganggu orang yang ada di sana. Biasanya itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, perizinan. Perizinan yang tidak memenuhi syarat pemerintah. Karena saya sendiri pernah mengalami itu di kota saya ini. Tadinya itu dibuat ruko, habis itu mereka jualan. Lama-lama mereka bikin kebaktian. Lama-lama rukonya berubah wujud. Lama-lama menjadi gereja.
Jadi izin awalnya tidak gereja, ternyata penggunaannya gereja. Itu marah orang di sana. Seperti itu, Ibu. Bukan Bang, kemarin kan di situ sudah gereja, cuman gerejanya kemarin belum ada pembangunan, gerejanya itu istilahnya masih separuh batu, setengah batu. Izinnya sudah gereja. Sudah gereja, tapi pembangunannya masih setengah batu sampai ke atas triplek. Belum bagus lah gereja ini, belum bagus. Tetapi saya sudah Oke, ini penting ini Bu informasinya. Di Batamnya di mana Ibu? di Skupang, Kampung Baru. Kupang. Kampung Baru. Sementara di sini mayoritas yang didirikan gereja ini Kristen, bukan mayoritas Muslim. Iya, Kebanyakan Kristen itu terus. Tapi sih sudah aman karena polisi kemarin ini kan, cumannya pas kemarin ibadah itu kita itu gemetaran, paling tidak kita kan ketakutan karena mereka berbondong-bondong halal darah kalian katanya, karena tertulis di Al-Quran kami katanya ya, semua orang ya. Kalau kami pada waktu itu kami ya sujud aja berdoa, cuman aparat datang untuk ini. Itu aja kemarin. salah menafsir, Bu. Iya, nggak usah nggak usah diajarkan. Orang ini kan nggak paham Quran. Jadi di Al-Quran itu dalam masa Iya, perang. mereka ngomong seperti Iya. itu Bang. Halal darah Ibu- kalian bagi kami katanya. Iya. Terus, Dalam perang iya. itu betul. Di dalam Bible juga ada. Bahkan di Bible itu perintah membunuh jauh lebih banyak 1000 kali lipat dibandingkan perintah kasih. Ajaran kasih di Bible itu cuma 2 data, cuma 2 ayat. Tapi perintah membunuh itu ribuan. Bunuhlah. Jadi perintah halal darah itu ketika Islam diperangi. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqi illa ayyaqulu rabbunallah. Panjang datanya itu. Yang mengusir kita, orang yang mengusir kita dari kampung kita sendiri, yang mengambil hak-hak kita, merusak kemudian tatanan keharmonisan dalam kerukunan masyarakat, itulah yang harus diperangi. Tapi kalau hanya karena ibadah, kemudian rumah ibadahnya itu juga sah dari pemerintah, lalu kemudian mereka dilarang beribadah, itu nggak boleh. Salah itu. Salah itu Bu. Salah, nggak boleh. Islam dilarang keras mengganggu orang lagi ibadah. Islam dilarang keras kemudian merusak rumah ibadah di luar daripada umat Islam itu sendiri. Tanpa ada syarat yang membolehkan. Contoh Iya. Tapi kenapa mereka pada waktu itu mengeluarkan kata-kata bila tidak seiman maka kami kafirkan, maka kami akan bunuh, kata dia loh Bang. Maka kami kafirkan. Ya sama di Bible juga ada kayak gitu Bu. Di Bible juga ada kayak gitu. Bahkan di Bible orang yang tidak bersunat pun dikatakan hidup secara kafir. Itu ada di Galatia 2 nomor 14. Jadi itu sama aja pun ya. Nah, kita lihat juga keadaan umat Islam ketika dia minoritas. Apa yang terjadi terhadap mereka di luar negeri yang mayoritas Kristen, yang membunuh, yang meneror, yang memperkosa, yang mencabul, yang korupsi, kan Kristen juga nya di luar. Umat Islam pada saat itu mereka adem, diam aja. Jadi sama aja lah. Intinya, Bang. intinya kembali kepada kitab kita sendiri. Apa yang diperintahkan dalam kitab kita, itulah yang kita jadikan sebagai sandaran untuk melihat keadaan umat itu berdasarkan kitab sucinya. Kalau di Al-Quran tidak ada yang kayak gitu. Halo, Mau assalamualaikum. nanya lagi nih Bang. Waalaikumsalam. Iya. Halo, halo Bang Zuma. Kami kan di sini Iya, ada halo. ada Muslim. Ini Bang, ini kan saya Iya. dari Batam nih Bang. Iya. Gimana Bang? Ini saya mau ngasih penjelasan aja. Saya Siap. dibilang Ibu Cantikan ini bohong ini. Saya tahu itu Sekupang. Saya di Sekupang tinggal. Itu. Bang. Bang. Jangan kayak gitu Bu. Kita di Batam ini damai-damai aja. Mau Muslim Bu, nggak ada itu. Bang. Gantian Mbak Cantika, Bukan, Bang. gantian nanti Iya, nanti Bang. Ibu klarifikasi, biarkan saudara kita ngomong dulu. Silakan Bang iya, Alex. Iya. Iya. Saya kan tinggal di Sekupang ini Bu, Bang Zuma. Itu Memang tidak ada. Yang dibilang Ibu tadi semuanya itu bohong itu. Mana ada? Ada nggak gereja di Sekupang yang baru-baru ini kemudian dibubarkan, kemudian ada yang teriak bunuh Nggak ada halal Bang. darah? Nggak ada. Bentar, Bang. Abang di Saya mana di Sekupang? Saya di Sekupang Bang. Tinggal di Tunggu Sekupang. Mbak Cantika, ya kita juga tidak perlu tidak
percaya kepada saudara Alex sepenuhnya kalau nggak ada data. Di mana di Sekupang, Bang? Sabar Bu Cantika, sabar ya Bu ya. Alex di mana di Sekupang? Iya, saya di ini Bang, di Tiban Bang. Jadi Tiban itu dekat dari Sekupang Bang, cuman 10 menit lah. Ada nggak gereja di Sekupang itu? Gereja banyak Bang, di sini kan di Batam ini kita kan Nggak, banyak di gereja Sekupang. juga banyak. Di Sekupang, di ada Sekupang. Bang. Ada. Ada gereja di sana? Ada. Ada kisru barusan yang masuk ke televisi, karena kalau sudah masuk ranah TV itu berarti sudah menjadi konsumsi publik. Ada Nah, nggak? itulah ya Bang, yang saya dengar dari Ibu tadi itu katanya masuk ke TV Batam, padahal tidak ada. Kalau ada masalah-masalah boleh seperti saya itu, bicara, Bang? pasti itu akan keluar Sabar, di Bu. media Habis ini Batam Ibu ini, klarifikasi. terus di Batam Pos sama di Wajah Batam pasti keluar. Buktinya tidak ada. Banyak mana masjid dengan gereja di Sekupang? Banyak masjid lah Bang. Banyak masjid. Tapi warga di sana rukun, hidup rukun. Rukun Bang, kalau kita di sini rukun-rukun aja. Tetangga-tetangga kita banyak yang Nasrani juga, teman-teman kita. Oh, tapi nggak pernah terjadi seperti yang digambarkan oleh saudara kita ini. Itu nggak ada Bang, nggak ada. Oke, thank you. Ibu Santika, itu kejadiannya kapan, Bu? Halo? Sebelum merdeka? Sudah, Bang. Iya. Iya. Kejadiannya sebelum Indonesia merdeka atau Itu tadi setelah Indonesia abang- merdeka? Hah? Ini terjadinya 2 tahun yang lalu, dua setahun tahun yang yang lalu. Abang ini tinggal di mana? Mulai hilang, kan? Bicara. Astagfirullahaladzim. Bukan, Mulai Ya hilang. Allah, ya Rabbi. Makanya, Bu. Bukan, Bang. Ibu, kalau 2 Halo? tahun yang lalu sekitar 2 tahun yang lalu sekitar beberapa tahun yang lalu masjid kami di Tolikara dibakar. Masjid loh Bu, orang Bentar lagi dulu, Bang. ibadah. Ini dulu saya Tunggu, jelas sabar, dulu, sabar, Bang. sabar. Ya, oke. 2016 ya, di suatu wilayah di Indonesia resmi bagian NKRI, orang dilarang Idul Fitri dan dilarang menggunakan jilbab selama kegiatan gereja berlangsung. Secara internasional diadakan di tempat itu. Maka tamu-tamu yang datang dari luar negeri menginginkan tidak ada pakai jilbab, nggak ada Idul Fitri. Ternyata setelah ada Idul Fitri, masjid kami dibakar. Ada gitu mengheboh? Enggak, biasa aja. Gitu ya. Boleh saya Gitu, Bu? bicara, Bang? Iya, silakan. Abang yang tadi tinggal di mana itu? Saya Di Tolikara, di Tolikara. Di Sekupang juga, di Iya, di Batam. Bang, saya ini tahu Abang Maseba Gading Mas, Blok B6 nomor 5, Gereja GKPI yang dekat Gorbang. Tahu Abang dekat Tahu, Kampung tahu. Baru itu? Ya, Itu. Tahu nggak itu kemarin? Kayak mana itu pembangunannya? Sekarang belum selesai kan gerejanya kan? Iya belum Dekat selesai. Kampung Baru Gor. Tahu Abang? Iya tahu. Nah, coba Abang ke sana, pernah nggak kejadian seperti itu? Abang Tapi- langsung aja ke sana hari ini. Iya, itu Tapi Bang. di sana tuh aman-aman aja tuh, teman-teman saya Nasrani nggak ada tuh yang ngomong apa-apa di sana. Santai aja Bukan Bang, mereka. aku bukan berbohong. Makanya saya bilang tadi Abang, coba Abang ke sana pertanyakan dulu, memang pernah kejadian. Karena saya mengalami gitu loh. Tahu Abang kan Gor? Ini cerita 2 tahun yang lalu, Bang. Cerita 2 tahun yang lalu. Luka yang sudah kering itu, dia mau berusaha untuk membasuh kembali gitu kan. Bukan, Tidak ada Bang. dalam catatan sejarahnya, Bu Cantika ya. Umat muslim itu mengatakan darahnya halal. Tidak ada seperti itu, Bu. Ya, yang Tapi, perlu Ibu Bang- tahu di situ. Ibu lihat pernyataan dari pendeta Atok, Bu, Sekupang yang mengatakan GKPI seperti ya, Bu? apa. Iya Bang, Sekupang GKPI ya Bu ya. Iya. Coba Namanya Bang Ali, nama Bang Alex. gerejanya apa? Nama gerejanya Tolong Bu? di ini Bang Alex bisa ya, Bang Alex. GKPI ya. Pengen tahu kita. GKPI ya Bu ya. Iya Bang, dekat Gor itu. Iya. Kenapa iya. belum Tapi ini selesai Bang, mau tanya Bang, pembangunannya? satu lagi Bang. Mungkin karena dana belum cukup. Boleh tanya lagi Bang? Halo? Yang ini aja belum selesai, mau nanya Bentar, lagi Bu. bentar Ibu, mohon izin bentar ya. Saran saya Ibu, sekarang juga Ibu turun sikat gigi, cuci kaki, ya kasih siapin makanan buat suami Bu. Daripada di sini Ibu jadi tertawaan ini Bu. Iya, Turun maksudnya aja, Bu. boleh Ya, boleh ya, boleh tanya ya. lagi Bang, nggak boleh ya? Nah, Sekarang inilah sabar, dulu ya, sabar. Bang. Kalau nggak Saya- boleh. Saya mau tanya dulu sama Ibu ini. Bukan Bang, Ini ini loh. tanya gini Bang, tengok Bang, dengar dulu Bang. Bang Cate, Ibu Di sini Cantika saya mau kan nanya dulu sama tadi Ibu nih. Ada yang Muslim, ada Kristen. Kemarin mau Dengarkan Bu Lebaran. Cantika, dengarkan, Lebaran. dengarkan. Dia mau nanya itu, Pak Alex mau nanya, dengarkan. Iya. Silakan Pak Alex. Ibu Cantika, saya mau nanya sama Ibu. Nah, kita di Sekupang ini kan hidupnya rukun-rukun aja nih. Mau bangun gereja, Iya, betul, mau Bang, masjid, betul. itu rukun-rukun aja di sini.
Terus dari 2 tahun yang lewat pun saya udah tinggal di sana, rumah saya di sana, itu tidak ada terjadi keributan seperti yang Ibu bilang ya. Makanya menurut saya itu jangan membuat framing gitu loh untuk mengadu domba antar sama agama, itu nggak boleh Bu. Itu nanti Saya kita di nggak departemen ada ini kan damai-damai framing, aja. Nggak, Terus Ibu ya. ungkit-ungkit, nggak ada bukti Itu gitu. bukan Bang, itu memang kenyataan Bang kemarin. Saya nggak bohong. Yang di Batu Aji pun pernah kan Bang kejadian yang di Bentar, Bu, bentar, Bu. yang di Bentar, Batu Bu, biar Aji jelas. lama kemarin. Bu, Yang bentar, Bu, dibubarkan biar jelas, Bu. ibadah itu. Ya Bu, Pak. biar jelas Bu, biar jelas. Oh, iya, Mumpung di iya. sini ada Bang Dewa. Ibu sudah punya suami apa belum Bu? Sudah Pak. Oh sudah ya, ya udah ya udah. Iya, Mohon kena prank 2 tahun, Oke. Bu. Kena Mbak. prank 2 tahun, Bang. Gereja belum selesai sampai hari ini. Belum Bang, belum. Ada niatan untuk dijual nggak Bu? Ya enggak lah. Oh, kirain ada. Biar Enggak lah. dibeli Ini aja Bang mau nanya lagi Bang. Saya kan cuman miris rasanya kalau seperti itu. Cuma gini, kami kan di sini di perumahan ini kan kami Muslim, Kristen, Buddha ada ya. Terus itu teman saya ngundang, Mami cantik, bolehlah datang ke rumah saya Idul Fitri. Oh iyalah Bu, saya bilang, datanglah saya ke rumahnya ya kan. Iya. Tiba-tiba saya Natalan atau Natalan, saya suruh datanglah Ibu. Dia nggak datang. Udah kayak gitu. Dia nyuruh lagi untuk tahun depan. Saya bilang, gimana saya mau datang ke rumah Ibu? Ibu aja nggak mau datang ke rumah saya. Emang saya hanya mau perlu makanan Ibu? Ya enggak dong, saya juga bisa beli kayak gitu. Sekarang kan kita toleransinya itu silaturahmi yang perlu Bu, aku bilang. Terus dia bilang gini, kami nggak boleh ke rumah kalian. Karena haram. Aku Iya. kenapa Bu haram? Iya. Oh, berarti nggak ada ajaran kalian kasih. Masa aku munafik dong Bu? Aku ke rumah Ibu boleh. Sementara Ibu ke rumah aku nggak boleh. Nggak boleh kami ninjak rumahnya orang Kristen. Kata dia, aku ya diem aja lah Bang. Ya udahlah. Salah kenapa? itu, salah. Boleh Itu saya jawab, keliru Bu? itu. Makanya Itu salah. Boleh saya jawab, Berarti di tempat Ibu nggak ada kerukunan. Tadi Ibu mengatakan rukun-rukun aja, kok jadi nggak sesuai dengan yang rukun, Ibu sampaikan. rukun kalau bukan Bang, masalah kalau menyapa Bang. Tapi itu tadi yang saya jelaskan. Mungkin maksudnya ini Natal. Mungkin Iya, Natal. mungkin hari Natal teman-teman kita Muslim nggak datang merayakan di rumah Ibu. Mungkin itu. Bukan gini loh Bang, kan Natal itu tanggal 25. Bolehlah atau Iya. tanggal 26, 27 itu kan bukan hari Natal lagi. Iya, Kenapa tapi kan ketemu? artinya gini, di Islam itu ada kaidah larangan bohong. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu sungguh adalah pembohong, pendusta. Nah, sekarang kalau Ibu merayakan tanggal 25 Desember kan itu kebohongan itu. Umat Islam yang ikut berpartisipasi di dalam perayaan itu berarti dia berkongko di dalam kebohongan, nggak boleh. Nah sekarang kalau Ibu ingin membuktikan itu bohong atau tidak, ada nggak di dalam Bible Yesus lahir tanggal 25 Desember? Nggak ada kan? Bukan, itu maksud saya gini loh Bang. Katanya mereka itu tak boleh masuk ke rumah kami. Oh salah itu, nggak bisa. ya Nggak itu. ada itu. Bohong. Berarti nggak rukun dong di sana. Bukan, sekarang gini Bu, Pak di sini kalau di sini bukan nggak rukun, kalau kita lewat ya menyapa Bu. Tar dulu Bu, sebelum panjang lebar lagi Bu, bentar lagi Bu. Ya, Saat ini Ibu sehat? sehat. Ya, obatnya sudah diminum Ibu, obat. Sehat loh Pak, ngapain minum obat? Oh, nggak usah minum obat. Iya. Iya, terus Bu, terus gimana? Kadang aku mikir gini loh Bang, kok aneh ya orang ini gitu. Kadang aku gitu, bingung lah. Iya, kami di Islam itu Bu, kami nggak bisa kemudian mencampur adukkan antara ajaran agama. Bukan agama loh Bang, kita gitu kalau dia mau masuk katanya minum aja tak boleh. Itu salah Bu, salah tetangga Ibu tuh. Salah itu. Ya. Dia harus banyak suruh belajar lagi Islam. Iya Begini, berarti Bu. gini Bang, ada yang Begini, Bu, ya. munafik mungkin ya, Islamnya yang ini ya Bang ya, apa? Yang munafik gitu ya. Bu, gini Bu. Mungkin juga menjaga, maaf sebentar,
mungkin juga menjaga jasad mereka dari sesuatu yang diharamkan. Mohon maaf, ini di ibadah orang Kristen itu kan bercampur aduk dengan makanan yang haram, makan minuman yang haram. Di Islam alkohol haram di kami, babi haram di kami. Sementara kalau mereka datang ke rumah ibu, alat-alat ibu, piring, mangkok, semuanya itu kan itu sudah tersentuh dengan makanan-makanan yang haram. Jadi ibu harus memaklumi itu. Karena itu kaidah agama gitu. Parah Bu. lagi gitu bang, kalau menurut aku tidak ada lagi tuh saling rukun kalau kayak gitu. Masa bukan. kita aja mau makan Justru- makanannya gitu. Sekarang begini, ibu mau ndak membuat anak anda yang tidak makan, misalnya dia tidak makan makanan yang dia tidak mau, terus ibu paksa. Itu menurut ibu jahat ndak anak ibu? Bukan gini loh bang. Saya kan sudah tidak ada masak daging babi, sementara kayak ini aduh, saya contoh ya. Kalau mereka pesta atau pesta pernikahan, saya datang. Iya, karena memang nggak ada larangan bahwasanya ibu mau makan apa saja bisa, mau Iya, makan betul. cairan aspal pun Betul. bisa ibu. Terus? Tapi kalau mereka kita undang, nggak datang. Sementara kan yang masak yang ini kan beda. Yang masak, yang muslim yang masak. Tapi kan tidak semuanya nggak datang kan. Saya baru-baru pernikahan saudara Kristen justru Iya, saya jadi memang nggak panitia. semua, nggak. Iya. Ya memang nggak semua datang, tapi kebanyakan ini. Kadang aku mikir kenapa lah mereka ini beda-beda. Ada yang bilang kalau masuk ke rumah orang Nasrani nggak boleh, haram, dosanya makin banyak. Apa hubungannya rumah dengan dosa? Saya rasa enggak, dosa itu kan hanya perbuatan. Udah, hati Bu, kita yang udah Bu, bersih. kita diskusi aja Bu. Mendingan kita diskusi aja kalau Ibu mau diskusi ya. Kita Iya, itu diskusi maksud- aja. Ketika Iya. ada tamu datang ke rumah Ibu, Ibu memberi salam atau tidak pada dia? Enggak, ya ada palingan dia Enggak. gini, misi bu, ya kubu. Palingan ya kayak gitu, kalau Kristen shalom gitu, kalau. Ya, Tapi sekarang mereka Ibu itu- udah tahu Ibu udah baca belum 2 Yohanes 1 nomor 10? Ya ini parah itu. Parah itu, Bu. Ibu mau bicara toleransi kepada kami, Bu. Lihat petunjuk apa yang ada dalam kitab Ibu. Tolong dibuka Ibu 2 Yohanes 1 nomor 10. Saya nggak ada di sini Alkitab, saya lagi jaga warung ini Pak, warung. Iya, oke. Saya tanya kepada Ibu, ya. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 10, Bu, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah kamu memberi salam kepadanya. Ini ajaran Ibu, Bu. Ya. Ibu tidak praktekkan. Ibu praktekkan ajaran Ibu yang itu. Bisa Ibu praktekkan, Bu? Ini dalilnya begini. Kalau masalah ini Bang, kalau Jikalau seorang datang ke karena saya Bang rumahmu, ini bukan apologet saya gitu loh. Tapi Ya, saya makanya kan kita ajarkan bukan di Bible apologet. Anda Saya itu kan bertanya Bang, kenapa seperti itu gitu ya Bang, penjelasannya seperti ini gitu. Tadi loh. sudah dijelaskan sama Pak Alex, tidak ada katanya. Ya 2 sudah. tahun yang lalu. Sementara Ibu mengatakan baru kemarin. Ternyata itu 2 tahun yang lalu. Pak Alex mengatakan 2 tahun yang lalu pun tidak ada. Ini maksud Ibu itu mau apa, Ibu itu? Bukan, saya mau bertanya. Gimana itu kan gitu. Ibu udah baca yang namanya kitab Ulangan. Ulangan 14 nomor 21. Sudah baca belum, Bu? Saya tidak ada Alkitab di sini, Pak. Baca Saya makanya, Bu, jaga- Alkitab Ibu, baca. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada apa? Umat lain. Kepada tamu. Ya, silakan. Ibu sudah mengamalkan ayat ini, Bu. Kalau masalah Sudah amalkan belum? isi itu Bang, karena cuman saya imani memang Kristen. Ya. Saya mengimani itu dari kecil, saya memang sudah mengimani itu. Tapi kalau Bapak bertanya masalah isi Alkitab, saya bukan apologet, tapi saya mengimani karena saya juga Ya, berarti membaca. Ibu iman Tapi buta tidak kalau semua. begitu. Iman Ibu itu iman buta. Bukan, Berdasarkan Pak. dari pemaparan Bapak-bapak gereja, bukan berdasarkan dari kitab. Bukan Pak, seperti ini loh. Karena saya juga kan ajaran Tuhan Yesus itu kan semuanya tidak menyeleweng gitu. Bagi saya ya, itu kan iman saya Pak itu. Saya hanya bertanya aja. Ya Bapak Sudah, Bu, menjawab. sudah. Ya sudah. Sudah. Kita Iya, iya. masuk ke pembahasan aja. Mau bahas apa kita? Mau bahas apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak saya tanya sama ibu itu? Boleh, silakan, Madam. Silakan. Jadi gini Bu,
Banyak di dunia ini orang mengimanin bahwa apa yang dia kerjakan benar. Contohnya, bagi orang yang menyembah patung, menurut dia tuh paling benar, Bu, diimaninya aja. Tapi dia tidak paham. Jadi kalau kita bicara tentang agama, harusnya dari sumber awal ibu itu harus tahu Bible-nya ibu atau kitab suci ibu. Kalau ibu kitab suci tidak tahu, bagaimana ibu mengimanin? Benar kata teman saya, Bang Dewa, berarti buta dong. Begitu loh, Bu. Jadi dalam hidup, Bu, kita itu diberi akal supaya akal itu difungsikan. Kenapa hewan di dunia ini tidak diberikan kewajiban untuk menyembah? Dia tidak punya akal, dia punya insting. Jadi dia sudah tahu siapa pencipta dia. Jadi saya sarankan ibu, kalau ibu tidak percaya agama lain, minimal ibu baca dulu sumber dari yang kepercayaan ibu. Kalau ibu tidak mau atau malas, minimal ibu dengarkan reference orang. Ya, kalau ibu nggak percaya hari ini gampang, Bu. Ibu tulis saja apa yang dia katakan. Nanti ibu buka Bible satu-satu, benar apa salah. Gampang, Bu. Ini zaman 2023, semuanya bisa diupload dengan sekejap. Semua bisa diupload, gitu loh. Jadi kalau ibu mengimani sesuatu yang sebenarnya sumbernya sendiri ibu nggak tahu, bahkan isinya ibu nggak tahu, fatal itu, Bu. Karena ini bukan tentang membeli asuransi, tapi ini tentang keselamatan di dunia dan di setelah mati. Itu saja, makasih. Ya. Gimana Ibu? Ya saya mengimani Bang, kalau masalah iman saya bukan agama yang saya bawa, saya pengikut Yesus Kristus, saya mengimani. Kalau agama itu bukan agama, cuman itu kan agama hanya di identitas kita di Indonesia kan. Saya hanya pengikut itu, saya memang mengimani walaupun di mana saya mengimani gitu. Karena saya sudah tahu apa yang tertulis dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu gitu. Cuman saya bukan apologet. Satu lagi ya Bang Juma, sebentar saya mau tanya. Silakan. Jadi kan Ibu bilang Kristus itu atau Kristen itu adalah pengikut Yesus ya, pengikut Kristus ya. Itu artinya Kristen kan, karena Ibu tahu bahwa agama Kristen itu tidak tertulis di dalam kitab Ibu. Mungkin Yesus pun nggak tahu apa arti Kristen. Nah, taruhlah Ibu bilang Kristen itu pengikut Kristus. Nah, coba Ibu baca atau search aja sebentar, atau anak Ibu aja suruh. Apa sih ritual Yesus selama hidup? Nah, kalau Ibu mengikutin Yesus Kristus, coba kasih tahu ke kami yang umat Islam, apa saja yang Ibu lakukan yang mengikuti Yesus atau ritual Yesus selama dia hidup. Coba, Bu. Karena biar Ibu saya kasih tahu, ritual Yesus itu dia tidak makan babi, dia sunat. Kalau dia beribadah kepada Bapaknya, dia menundukkan kepalanya ke lantai. Ya. Dia puasa. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu, yang Ibu ikutin itu apanya dari ritual dia? Karena kalian bilang, oh dia tidak makan babi karena itu adalah sudah dibatalkan. Kedua, kalian bilang bahwa oh sunat itu adalah kebiasaan orang Israel atau Yahudi waktu itu. Nah, menurut Ibu, Tuhan yang datang ke dunia ini harus mengikuti adat istiadat itu. Apakah perlu dia mengikuti itu kalau dia Tuhan? Ngapain dia mengikuti itu? Itu perjanjian lama, Bu. Perjanjian lama, Bu. Nah, Ibu tahu nggak kalau Yesus berkata di dalam Alkitab Ibu bahwa dia datang ke dunia dia tidak meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Tidak satu iota pun hilang dari sampai langit ini runtuh. Dari mana Ibu bilang itu perjanjian lama, perjanjian baru? Sementara Yesus sendiri berbicara dari mulutnya, Bu. Kalau Ibu pengikut Yesus, harusnya Ibu ngikutin apa yang Yesus katakan. Apalagi Ibu menuhankan orang itu gitu loh. Kita aja kalau mencintai seseorang, mengidolakan seseorang, apakah itu artis atau kita mengikutin semuanya, Bu. Masa ini Ibu nggak ikutin? Ya ikutin lah, Bu. Masa nggak diikutin?
Kenapa ibu makan babi nggak? Makan. Terus? Itu kan perjanjian lama, Bu. Itu kan sesudah dibuatkan perjanjian baru tidak boleh dimakan karena Perjanjian yang hanya baru najis siapa? dari Bu? mulutmu Perjanjian itu baru adalah siapa? bukan Perjanjian baru itu menurut ibu, perjanjian baru itu siapa? seperti ini, Apakah Bu. Yesus berkata ada perjanjian baru setelah aku tiada? yang najis Siapa yang itu membuatkan? atau yang dosa itu najis itu hanya keluar dari mulutmu. Tetapi Itu bukan ngomongan yang siapa kamu ibu? makan. Ngomongan Itu Yesus loh, atau Bu. Paulus, Bu? Saya tanya karena ibu katanya pengikut Yesus, tapi yang ibu ikutin Paulus, bingung saya ini. Bukan, saya memang pengikut Yesus. Karena saya mengimani loh, Bu. Tadi saya kan bertanya tentang yang itu. Kenapa lari ke situ? Saya kan bukan apologi. Oh, bukan Saya apologet, mengimani. bukan sesuatu basic, Gitu Bu. loh, Bu. Basic, Bu. Basic itu harus ibu punya. Nah, Iya, saya sudah sebentar, punya, Bu. saya sudah taati. Sebentar, Cuman Bu. saya bukan ini loh, bukan seperti orang-orang ya tahu Pak Pendeta. Saya Oh, bukan salah, Bu. penginjil, Salah, bukan saya saya nggak- bukan penginjil gitu loh, Bu. Salah, Bu. Jadi saya bertanya. Karena Bu, apa? saya- Gini Bu, loh, Bu. saya sebentar. Dengar Bu, dulu, Bu. saya tidak ustazah. Tapi basic agama yang saya imani harus di dalam kepala saya, Bu. Bagaimana kita mengimani sesuatu tanpa kita cerna di dalam akal kita? Bagaimana kamu mengimani sesuatu tanpa kamu paham apa kandungan yang kamu percaya itu? Nah, ibu ini sebenarnya di ruangan yang tepat. Ini adik saya, Ustadz Juma dan teman-teman. Mereka mempelajari Bible ibu itu bertahun-tahun, Bu. Bukan 1 jam. Jadi kalau ibu mau tahu referensi yang lebih dalam, saya refer ke teman-teman saya, ke adik-adik saya. Nah, kalau ibu mau percaya, alhamdulillah. Kalau tidak, ibu catat aja. Nanti ibu waktu sudah senggang, diturun ke bawah, ibu suruh anak ibu, coba buka kitab ini, apa isinya? Coba buka kitab ini, apa isinya? Nah, benar nggak ini teman-teman saya bicara? Iya, saya sudah tahu, Dia Bu. setiap hari, Bu, di sini kalau dia berbohong tinggal ibu maki-maki aja. Berbohong kamu gitu. Gampang, Bu. Bu, saya sudah tahu kalau isi Alkitab. Cuman saya untuk menjelaskannya saya bukan apologet. Makanya saya mengimani loh, Bu. Tadi kan saya hanya bertanya tentang masalah yang dari awal tadi. Gitu loh, Bu. Ya kalau enggak terserah ibu lah. Ya kalau mau turunkan lah, Bu. Kenapa Saya hanya terserah bertanya saya orang tadi, itu itu agama loh. ibu kok ngapain terserah saya? Kita kan diskusi makanya, Bu. Iya, karena saya kan hanya bertanya saya tadi loh atas sama ini. abang itu. Karena abang Saya itu nanya. tadi itu loh. Tapi Enggak, kan saya- sudah dapat saya penjelasannya dari abang itu. Ya puji Tuhan, sudah dapat saya. Ternyata bukan semua seperti itu Muslim, kan gitu kan? Loh, sekarang saya tanya ibu ya, ibu tahu nggak Filipina itu, ya, ibu tahu nggak bagaimana Katolik itu, ya, bagaimana Katolik itu datang ke Filipina, mereka membunuh atau tidak? Ibu tahu Yahudi itu di Spanyol, kalau tidak mau dibaptis, dia dibantai. Ibu tahu nggak kalau Belanda datang ke Indonesia ini membawa Kristen dan mereka kolonial Indonesia, Bu. Coba tunjuk satu di negara di dunia ini di mana negara Islam yang pernah menjajah agama lain. Satu aja, Bu. Saya kasih 500.000 langsung saya transfer ke ibu kalau emang ada. Kalau masalah itu Bu, nggak saya tak Nggak tahu. usah berekskuse, Bu. Jangan excuse ibu menampakkan sesuatu Islam itu begini. Sekarang saya beberkan sesuatu yang benar-benar. Kalau ibu nggak tahu sejarah, makanya jangan ngomong di publik, Bu. Malu-maluin. Karena kan kejadian, Bu. Malu-maluin, Bu. Karena Saya kan- apa? Anda tahu apa yang Anda lakukan, umat-umat Kristen lakukan. Yahudi itu kalau di Spanyol, ibu tahu nggak? Yahudi kalau tidak mau dibaptis, dibantai. Itu ajaran kasih ibu. Bu, Jadi jangan Bu. bicara sesuatu yang cuman seutil, Bu. tapi ada yang segajah. Ibu pura-pura, oh saya nggak tahu, Bu. Bu. Saya kan nggak teologi. bukan Bu, saya kan Ibu berani yang- bicara di publik kayak gini, berbicara sesuatu yang ibu sendiri nol pengetahuan yang Bukan, lain-lain. Bu. Jadi ibu diketawain orang, Bu. Bukan Bu, ini kan kejadiannya memang nyata loh Ibu. Jadi saya kan bertanya gitu.
Bu, saya kasih tahu sama Ini Ibu ya, kan, saya ini- lama di Eropa, Bu. Saya lama di Eropa. Saya Halo, kasih Bu, tahu ini kan sama Anda ya. kemarin ada Sebentar. Iya, betul. Kamu tahu, Bu, di Perancis orang pakai hijab aja dilarang loh. Kamu hidup di negara yang 85% Muslim, kalian beribadah dengan tenang. Paham nggak, Bu? Oh lah, itu saya Jadi yang jangan sebut kejadian yang agama nyata Islam loh, ini Bu. itu kalau hari ini lu mau ngapa-ngapain pun bebas di negara yang 87%-nya itu umat Islam. Bukan Ya, Bu. lah, saya kan Itu hanya satu. bertanya Sebentar. tadi, Bu. Kedua Ibu, saya lama di 21 tahun saya di Bali. Alah, kok jadi lari ke 21 sana, tahun Bu? saya di Bali, setiap tahun ada nyepi 24 jam, kita tidak boleh pakai internet, tidak boleh pakai lampu, tidak boleh keluar. Kami menghargai itu di atas kepala saya. Walaupun saya bukan umat Hindu. Jadi kita harus saling menghargai. Jangan bicara sesuatu yang cuma seujung kuku terjadinya. Tapi Ibu berapa tahun sih umur Ibu hidup di Indonesia ini? Ada berapa kali kejadian? Jangan Ibu kosongkan 80% kebaikan umat Islam yang 1% Ibu masukkan ke dalam publik dan Ibu besar-besarkan. Itu namanya orang gak agama kasih, Bu. Ya, kecuali 80% orang Islam itu jahanam, baru Anda bicara di sini. Paham nggak? Karena saya agak gatel kuping saya dengernya. Makasih. Sabar, Madam. Sabar. Bu Cantika, Gurunda Zuma, Assalamualaikum Gurunda. Saya belum nyapa dari tadi. Tuh kan, nggak ada suaranya. Bang Daman, Assalamualaikum. Bang Alayubi, host, Assalamualaikum. Saya belum nyapa dari tadi. Bang Ardian di follow ya, ini akun baru saya, akun utama saya yang masalah bahas framing udah di ban tuh. Ini akun baru nih. Halo? Pada kemana suaranya? Halo? Halo? Saya sembahyang asar dulu ya. Lanjut teman-teman. Assalamualaikum. Itu kemana Bang Ardian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Itu Bang Ardian kemana tadi? Ada yang culik kali beliau. Cuma takut juga nih model culik-culik, aduh kasihan. Saya udah kena culik nih. Allahu Akbar. Dinda Daman ini di mana? Di Medan juga? Oh, saya di Aceh Gurunda. Oh, Aceh, Masya Allah. Udah komunikasi dengan Bang Ali? Oh, Bang Ali sekarang di Jawa kan? Enggak di Aceh. Ada di Jakarta beliau. Oh iya. Sementara aja, habis itu balik lagi. Oh, Masya Allah. Oh, kalau kayak gitu bisa nih buat ketemu sama Bang Ali. Coba koordinasi supaya rapatkan barisan kita. Jadi nah kalau Bang Ali ini ilmu mustalak hadisnya luar biasa. Kalau saya kan lebih ke ilmu sastrawi gitu ya. Ilmu sastrawi, badi, balaghah, ayan, dan itu kan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tadi belum nyapa Gurunda sama sekali. Saya juga baru monitor tadi. Saya hanya dengarkan Ukhti Madam menjelaskan. Iya. Assalamualaikum semuanya, Bang Alayubi, host, dan teman-teman yang lain. Waalaikumsalam Allah wabarakatuh. Dan bahkan Gurunda kan kalau diteliti, kalau kita udah paham ilmu tafsir, ada ayat satu di Al-Maryam di mana Allah mengklaim sampai kapanpun Kristen itu nggak akan pernah final terhadap Tuhannya. Itu gitu. Sampai kapanpun ayat itu dibacakan, mereka nggak akan pernah final tentang Tuhannya. Apakah Yesus, apakah Tuhannya Isa, pure Isa, ataupun only Yesus, ataupun Isa itu anak Allah, ataupun ini, itu emang udah di Al-Quran. Saya baca itu merinding. Karena apa? Ada kata-kata di situ al-yauma. Apa katanya? Allah akan sesatkan mereka tentang pemahaman Tuhannya sampai kapanpun ayat ini ada. Itu kata Tuhan. Di mana alif lam itu berfaedah adil hudur gitu. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa.
Di Al-Maidah juga ada itu deh. Mereka akan berselisih, saling membenci sampai hari kiamat. Orang-orang yang mengaku diri mereka dari Nasrani. Itu jelas dikatakan. Gurunda masalah ini teori teofani kan. Istilahnya gini, aksi yang sebenarnya dimusuhi, misalnya kita bilang kayak gitu ya. Aksi yang sedang dikontradiksi oleh Al-Quran. Ternyata Al-Quran ini tidak mengkontradiksi sedikit pun agama. Namun yang sedang dikontradiksi oleh Al-Quran ini pola pikir. Pola Itu pikir. mantap di Al-Quran. Bukan lagi agama yang sedang dibahas Al-Quran. Namun pola pikir Anda manusia. Ibaratnya gini, kalau Anda ingin menyembah charger silahkan. Mau menyembah kayak silahkan. Mau nyembah pintu silahkan. Namun tanyakan lagi, layak atau tidakkah hal itu disembah? Itu yang sedang dibicarakan Al-Quran gitu. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Oh, ada Bang Darman. Assalamualaikum Bang Darman. Masya Allah, kok baru tahu saya. Waalaikumsalam. Kalau saya bilang di fitri saya yang udah di innalillah-kan, itu ada saya bahas. Saya bilang gini, kalau seandainya ada satu pendeta ya, nah ini kolerasi ya, satu pendeta namanya Hilarion Hegi. Itu pendeta yang hebat dan termasuk orang yang ternama di Vatikan. Itu pendeta Amerika Serikat, namanya Hilarion Hegi. Pendeta itu suara saya itu dibilang nggak jelas suara saya. Halo, bagus ya? Halo, assalamualaikum. Udah bagus. Nah, jadi gini, Hilarion Hegi ini debat kayak kita juga Bang Zuman. Cuman di ranah akademik ya. Dia dengan ulama Yamani. Dia debat gini, dia mau translate bahasa Indonesia. Translate bahasa Al-Quran. Ulama Yaman, kalau kamu mengartikan sesuai translate, maka otak kamu sama seperti translate, kata ulama Yaman. Terus dikatakan lagi, terus dikatakan seperti ini, kamu pelajari ini. Kalau kamu udah belajar badi balaghah, si ini Hilarion tahu apa kata dia? Oh kalau gitu, gini aja. Kamu terus mengatakan hal-hal yang saya tidak tahu, misalkan membahas masalah nahu, saraf, itu kan dia nggak tahu. Dia bilang, ya akademik ini kita tunggu. Saya akan pelajari semua itu demi mencari kesalahan Al-Quran dan kita debat lagi. Ujung-ujungnya setelah dia teliti, loh kok enak, loh kok asik, loh kok bener, malah ganti nama jadi Said Abdul Latif dan insya Allah dia mu'alaf. Setelah dia mu'alaf, dia kan dicari-cari dan untuk dibunuh gitu ya. Katanya suara saya nggak bagus. Putus suaranya. Nah, bentar. Yon Hegi ini di debat kayak kita juga, kayak di Komal ini, di mana Jangan di sebelah Bang Alayubi deh, putus. apa? Iya. Saya nggak ngerti juga nih. Ini udah bagus belum? Halo, udah bagus belum? Halo? Ya, sip. Jadi Hilarion Hegi ini boleh dicari di Google siapa dia. Dia dicari dan ingin dibunuh. Karena apa? Dia mengetahui rahasia Vatikan. Dan insya Allah Hilarion Hegi ini dia amanah. Dimana rahasia Vatikan gak dibongkar sama dia. Namun ketika dia mu'alaf, apa yang dikatakan sama dia? Aku balik ke Islam ini, aku gak mau dikatakan mu'alaf. Katanya kalau seandainya aku dikatakan mu'alaf, berarti aku seperti membangun rumah baru, kata dia. Karena sejatinya aku balik ke Islam ini kayak aku udah keluar rumah, sesat di luar rumah, dan akhirnya aku kembali ke rumah aku sendiri. Dan akhirnya dia dibimbing syahadatnya oleh ulama Yaman tersebut. Makanya saya bilang di VT saya, kalau kalian udah pelajari Al-Quran secara nahu, saraf, balaghah, badi, badi, bayani, ilmu usul fiknya dan ilmu muhakamah, ilmu nasikh mansuh, ilmu taksis dan mukhassas di antara hadis dan Al-Quran. Itu kalau seandainya itu semua udah dipelajari, kalau ada kesalahan Al-Quran saya login langsung, saya bilang. Karena itu Masya Allah kali keilmuannya. Itu banyak kali ayat-ayat mujizat seperti klaim tentang bahwa kafir ini masalah Isa itu sampai akhir dunia nggak akan kelar, itu katanya. Berarti itu menunjukkan bahwa apa? Kalau mereka ingin membantah surat Al-Maryam ayat 37 itu, cara bantahnya satu, damai dulu. Duduk berumbuk siapa Tuhan sebenarnya. Maka ayat itu akan terbantahkan. Nyatanya sampai sekarang aman, ya kan? Nah, terus di dalam Al-Quran apa lagi dikatakan? Ya misalnya kayak ayat-ayat yang bersifat ilmiah gitu kan. Wah, dan terus Al-Quran kan ada kata sandi. Itu Bang Zuma tahu ya masalah kata sandi Al-Quran, tahu nggak?
di mana Al-Quran itu dikunci di awal, dikunci di akhir, dan dikunci seluruhnya dengan kata Bismillah itu tahu Bang Zuma atau siapapun? Iya, paham. Iya, paham. Iya. Yang Bismillah itu dari 113. enggak Bang? Iya, Ini oke, Bang lanjut. yang apa? Siap. Yang dari huruf ba. Ba itu titiknya itu di bawah. Diakhiri dengan amin, titiknya itu di dalam. Oh, Itu mungkin ya? bukan. Oh, bukan. Bukan itu. Baik. 111 surat Bismillah. Surat Bismillah. Iya, terkait yang di At-Taubah ada satu, akhirnya dia genap dan seterusnya. Kayak gitulah. Lanjut. Jadi ini dibahas nggak ya masalah kunci, mana tahu ya umat-umat, maksudnya kan hamba muslim makin wah masya Allah gitu terhadap Al-Quran kan. Kalau mau dibahas boleh, tapi kalau jangan saya naik dan jelaskan ini. Oh iya Bang Jibril, siap. Nih Bang Jibril luar biasa. Jadi awalnya ya, ini untuk umat muslim di bawah. Umat muslim di bawah, coba deh dibuka Al-Quran. Itu Bismillah, setelah diekstrak itu 19. Maka ayat Al-Fatihah itu ada 7. Yang pertama itu Bismillah, setelah diekstrak Bismillah, berarti menunjukkan apa? Awalnya itu nggak boleh dipakai. Berarti tinggal sisanya berapa? 6. Jadi 6 ayat tersebut dikali dengan 19 hasilnya 144. Oke, sekarang di Al-Annas ada Bismillah juga, dimana walaupun Bismillah itu bukan ayat. Namun kenapa An-Nas itu harus ada 6 ayat? Yaitu saat dikunci terakhirnya yaitu Bismillah 19. Setelah diekstrak hurufnya itu ada 19 kali sama 6 hasilnya 114. Itu dikunci di awal dan di akhir. Terus Bismillah itu disebutkan cuma 113, dimana Bismillah itu dalam Al-Quran ya cuma ada 113. Oke, dimana di At-Taubah nggak disebutin, namun Allah Ta'ala bermain teka-teki yang insya Allah supaya ini teguran dari Allah sih. Pelajari dulu Al-Quran biar kamu tahu mujizat. Makanya aku rahasiakan Bismillah di At-Taubah, ku sebutkan dalam An-Namlu ayat 30. Di situ disebutkan fa innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Di situ Bismillah terakhirnya, menunjukkan bahwa semuanya dari awal dan akhir dikunci dan keseluruhan dikunci dengan Bismillah. Tapi dirahasiakan di An-Namlunya. Wah, itu Masya Allah itu kalau dipelajari gitu. Iya. Yang setahu Dewa itu Bang Daman ya, kenapa di surah At-Taubah itu tidak ada Bismillah itu adalah bentuk amarah dari Allah. Itu yang Dewa pelajari dari dari Pak Ustadz. Begitu Pak Daman. Kalau mau dibahas masalah ayat Al-Maryam nggak pernah damai itu merinding gitu. Karena emang jelas-jelas di situ kan fakhtalafa min aidihim, ada kata-kata itu. Fakhtalafa min aidihim. Ayat pertamanya, atau saya buka kitabnya. Kalau mau dibahas selagi nggak ada Kristen ya, tapi kalau ada Kristen lanjut aja ke ranah debat itu ya. Tapi kalau mau keilmuan bisa saya terangkan itu di saya buka tafsir Jalalain. Itu Masya Allah itu. Emang kata Allah, mau kita berkoar sampai meledak mulut pun, mereka udah kental sama doktrin gitu. Itu kata Allah sendiri itu. Iya benar itu deh. Makanya yang saya bingung dari umat Kristen tuh gini, maaf ya saya potong. Iya lanjut. Mereka kan marah dibilang kafir gitu ya, padahal artinya kafir itu kufur tertutupi. Dia lebih suka dikatakan non muslim yang artinya tidak selamat. Aneh ya manusia ya. Selamat ya. Terus yang aneh gini loh Dek, coba kamu bayangkan ya, kitab mereka itu yang awalnya Injil jadi Bible, jadi Biblos, kenapa dirubah gitu? Kenapa ada berani manusia merubah namanya? Terus kenapa pengertian orang Kristen di dunia ini itu berbeda-beda? Cara sembahyangnya beda. Ya kan? Nanti si umat ini mau pergi ke gereja ini nggak boleh karena berbeda. Ya kan? Sampai setahu saya, kalau dia Katolik, kalau mau nikah sama Kristen, dia harus ganti agama dulu katanya. Hah? Saya bilang, saya harus ganti agama. Agama apa? Katolik. Lah, kamu bukannya Kristen. Beda, Bu. Saya harus ganti agama dulu. Hah? Saya bingung kan? Saya bingung banget gitu loh. Jadi, yang saya mau kasih tahu begini, pesan Tuhan itu tidak mungkin ada yang sanggup untuk pertama merubahnya.
Kedua, menurut saya ya, karena Al-Quran sendiri beribu-ribu tahun orang mencoba membakar segala macam tetap aja berdiri dan tulisannya tidak satu titik pun berubah. Makanya saya bilang, kalau orang Kristen ini mau tahu, Al-Quran dari Saudi Arabia, dari Perancis, dari Amerika, coba lihat susunannya, lafaznya sama atau tidak. Apakah Anda mempunyai seperti itu? Kayak gitu loh. Jadi tadi saya dengar sih ada mbak-mbak nanya, kenapa kalian bersaksi katanya? Kenapa kalian bersaksi bahwa Muhammad itu adalah nabi dan Allah itu Tuhan kalian padahal kalian tidak pernah lihat katanya. Katanya nih kan tadi saya dengar ya, benar nggak sih? Ada yang nanya begitu. Iya. Terus saya mau tanya sama anak itu, kalau kita nggak pakai akal kita, ya, si dokter nih bilang nih, Anda penyakit jantung, Anda harus minum obat ini, kalau nggak Anda mati. Nah pertanyaan saya, kamu aja nggak ngelihat jantung kamu luka atau tidak, kenapa kamu percaya dengan dokter itu? It's easy, right? Ada sesuatu pernyataan yang kita menemukan bukti. Makanya saya bilang tadi, kalau kita beragama, sumber daya utama yang harus kita pegang adalah kitab sucinya. Nah, makanya baca kitab suci saudara. Apakah kitab suci saudara cocok dinamakan kitab suci atau tidak? Kalau tidak, berarti Anda apa? Anda salah jalan atau sesat. Terima kasih. Nih Gurunda di bawah pada minta dibukain masalah orang Kristen tuh gimana? Yang masalah kata Allah mereka nggak akan pernah damai. Itu emang kalau ada Kristen nih yang langsung langsung diskusi ya. Tapi ini buat ilmu aja gitu. Gurunda apa boleh Gurunda? Silakan Dek, silakan dengan senang hati. Ya Masya Kita Allah. semua mau nyimak, silakan. Ntar nih lagi saya buka nih Al-Maryam. Sama tafsiran, oh itu Masya Allah. Itu emang the real mukjizat. Al-Quran ini the real mukjizat, bentar ya. Sekalian belajar tuh pada dimintakan. Nah ini dia nih. Duh mana dia? Ya Allah nggak bisa buka kamera saya. Aduh nggak bisa nih Gurunda, batal. Nggak bisa ini Gurunda, nggak bisa buka kamera. Iya, Teman-teman, Bang di-follow Daman aja, harus di-follow. 1000 followers dulu. Ya teman-teman, yang ada 2300 nih bisa di-follow dulu Bang Damannya. Biar sampai 1000, nanti biar Bang Daman bisa buka kamera. Itu udah 1000, kalau udah 1000 saya turun naik lagi mungkin bisa. Belum Bang, followers Abang masih 600 Bang. Oh iya, udah masih belum bisa berarti. Iya, di-follow dulu guys. Yang 2300 ini follow Bang Daman supaya tercapai 1000 followers, nanti bisa open cam. Kalau udah 1000 kabarin ya, biar bisa kita bahas. Kalau enggak, ya Gurunda silakan narasinya. Oke, sudah 700, silakan. 200 lagi. 770, 230 lagi. Ada 2200 nih, udah 800. Ayo. Di-follow, Ya, di-follow. silakan di-follow ya Pak Darman ya. Yang nggak follow, Dewa doain pokoknya kawin lagi bapaknya nih ya. Silakan ibu-ibu follow Pak Darman. Silakan di-follow. Dan mengenai pembahasan yang tadi ya Bang Juma ya, yang mengatakan dia itu apa sih berbicara mengenai soal gereja sampai darahnya halal itu hoak gitu ya. Jangan percaya, dia rencana busuk dia itu. Dewa katakan ini adalah rencana busuk. Framing busuk mengatakan seperti itu. Sementara ternyata kejadiannya itu 2 tahun yang lalu. Nah kita umat muslim itu, jadilah umat muslim yang cerdas. Allah menciptakan manusia mempunyai 2 mata, dua telinga, dan 1 mulut. Untuk apa? Supaya kita banyak melihat, banyak mendengar, dan sedikit bicara. Pada saat kita berbicara, tepat sasaran kita. Jadi jangan dulu diambil informasi, masukkan ke telinga kanan. Setelah ada informasi yang kedua, kita masukkan ke telinga kiri. Setelah itu baru kita olah mana di antara ini yang benar. Seperti itu ya. Jangan dulu main langsung ngambil keputusan. Karena yang namanya peristiwa 2 tahun yang lalu itu luka lama yang sudah mulai pengering, jangan sampai dibasuh lagi. Tidak ada umat muslim yang pernah mengatakan darahnya halal, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ayo guys, di-follow Bang Damannya.
Udah 1000 belum ya? Belum, masih 979. Sedikit lagi, 20 orang lagi ya yang silakan di follow 20 orang. Aduh, itu kan di akun utama saya, itu kasihan kontennya loh. Saya nggak kasihan akunnya, mau followernya bodo amat, yang penting. Tapi alhamdulillah ada di galeri ya, beberapa alhamdulillah ada di galeri. Mungkin di akun ini bisa kita bahas lagi gitu. Masalah Allah dahir aja udah saya bahas itu. Masalah itu kan konsepsi Imam Sanusi ya. Gimana apa kata Imam Sanusi? Emang Allah dahir? Siapa bilang ada dahir? Nah, Oke, Bang Daman, udah 1000 followers. Abang Daman bisa turun dulu, nanti Oke. naik lagi. Itu baru Oke. bisa open cam. oke. Bentar ya. Siap, Bang. Baik. Oke, tunggu dulu bentar. Ada Oten yang mau naik nggak, Dek? Belum ada, Bang. Gak ada oten ini. Itu banyak permintaan itu, Dewa lihat. Tapi muslim semua. Ya nggak apa-apa, mungkin dia mau nyapa-nyapa Bang Jum Jum. Gitu ya. Tapi rata-rata udah naik semua ini. Oh, baik. Oh, alhamdulillah udah bisa. Ya, jadi kan nah, kok muka saya nih mau balik kamera kok malah nampak muka. Nah, ini ayat mujizat nih. Nah, jadi buka Al-Maryam di ayat 34. Tuh, lap kamera dulu ya. Tapi Gurunda, Bang Zuma, kalau seandainya ada Oten yang naik, nah lanjut aja diskusi, nggak apa-apa. Nanti kita bisa buat DVT aja nih masalah ini. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Doa Ayat Ibu 34. Laskar Ampi di bawah pingin tahu, silakan. Oh ya. Oke, dalam ilmu tafsir ada banyak pengertian tafsir. Oh ya, ada satu kitab lagi. Bentar. Ini untuk menunjukkan mujizatnya butuh banyak kitab nih. Bentar lagi lah saya ambil pas udah sampai. Nah, gini. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Berarti menunjukkan apa? Segala sesuatu yang pernah terjadi pada Nabi Isa, sebenarnya apa yang Nabi Isa sampaikan udah benar. Namun bagi mereka itu nggak benar. Oke, udah. Terus kata Allah membantah pemikiran mereka. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kun fayakun. Berarti bagi mereka yang menuhankan Isa dan bahkan mengklaim Isa sebagai pengkhianat dan mengklaim Isa anak haram daripada seorang ibu berzina, katanya gini, yang namanya juga Tuhan. Tuhan kalau mau buat seseorang nggak ada bapak, ya boleh. Adam aja diciptakan tanpa kedua orang tua bisa. Kenapa Isa nggak bisa diciptakan tanpa ada seorang bapak? Nah, ini ayat ini mau dibantah. Di mana mereka berpikir, apa yang mereka pikir? Mereka berpikirkan bahwa ini anak haram, ataupun yang mengatakan ini anak Allah. Ini yang dibantah oleh Tuhan. Oke. Selanjutnya, apa perkataan Isa yang paling hebat, sejajar atau variable dengan Lukas 4 ayat 8 ya Bang Zuma? Ini adalah Tuhan dan Tuhanmu ya, benar ya Bang Zuma? Saya nggak ngerti juga. Ya, Lukas 4 ayat 8 ya. Apa katanya? Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Ada yang itu di Lukas 4 ayat 8. Itu pengajarannya udah benar, di mana seharusnya yang disembah itu bukan Dia. Ini yang paling penting. Maka berselisihlah golongan yang ada di antara mereka Yahudi dan Nasrani, maka celakalah orang-orang itu saat menyaksikan hari yang agung. Berarti menunjukkan apa? Ada perselisihan di masa itu, walaupun di Al-Quran tidak jelas disebutkan, kan gitu. Bukan tidak jelas, umumnya saja. Namun apa yang paling jelas? Berarti menunjukkan apa? Saat masalah Nabi Isa ini diangkat ke langit, semua mereka ini bertengkar masalah Nabi Isa. Kita bahas. Fakhtalafal ahzab, bahwa sesungguhnya Nasrani itu bertikai mereka itu dan mempartai-partai mereka itu pada keadaan Isa sesudah diangkatnya ke langit. Akan 4 partai. Apa-apa sekte tersebut? Yakubiyah, Nasturiyah, Malakaniyah, dan Islamiyah.
Manakala diriwayatkan bahwa sungguhnya berhimpun Bani Israel saat itu, maka mereka berselisih paham daripada mereka itu hingga dikirimkan 4 utusan daripada tiap-tiap kaum. Udah. Bagi orang yang mengetahui, ibaratnya gini, mereka mengirim semua daripada kaum tersebut ahli-ahli teologinya. Nah, gitu ibaratnya. Famtaru fi sya'ni Isa, maka berselisih paham mereka itu pada keadaan Isa itu ketika diangkat ke langit. Maka berkatalah salah satunya. Apa mereka katakan? Dia itu pure Tuhan yang turun ke bumi. Mana buktinya? Dia itu menghidupkan daripada segala kehidupan, dan dia itu mematikan daripada kematian. Ada nggak sampai sekarang Jesus only kira-kira? Ada nggak? Coba dijawab. Itu oten-oten di bawah. Ada ya Jesus only sampai sekarang ya. Oke. Terus kita bahas lagi. Dan dia pendapat kaum Yakubiyah. Berkata yang ketiga, itu bohong, nggak mungkin. Dan berkata yang kedua tadi, apa katanya? Isa itu huwa ibnullah. Dia itu cuma anak Allah. Masih ada ya, kayak contoh bapak yang tadi dan kayak contoh si Edi ya, yang menuhankan bapak doang. Dia tapi setelah dia tuhankan bapak doang, tapi dia yakin kalau ini anak Allah. Dia yakin kalau dia ini anak Allah. Ada ya Bang Zuma ya, selama diteliti sampai sekarang ada ya, dimana yang menuhankan bapak ataupun saksi Jehovah ya Bang Zuma ya, saya nggak ngerti juga. Nah, dimana menuhankan bapak namun mengklaim bahwa Isa itu anak Tuhan. Ada ya sampai sekarang ya. Ada. Nah, Ada. Nah, terus selanjutnya, selanjutnya berpendapat apa? Bagi yang ketiga, mereka itu mengatakan bahwa Isa itu bukan. Dia itu posisi ketiga di dalam 3. Oke? Posisi 3 di dalam 3. Apa itu? Bahwa Allah itu Tuhan, dan Isa juga Tuhan, dan emaknya juga Tuhan. Emaknya juga Tuhan dinamakan sampai sekarang, boleh tengok ajaran Theostokos. Sampai sekarang masih ada Theostokos itu. Oke? Berarti semuanya masih ada sampai sekarang ya. Dan yang terakhir adalah kita. Yang ketika apa katanya? Bohong itu. Dia cuma hamba Allah dan rasulnya Allah dan firmannya Allah, dan mereka itu muslimun. Berarti menunjukkan apa? Orang yang masih berpaham kepada ajaran Nabi Ibrahim. Yang paling hebatnya daripada ayat ini, nah, apa kata Allah bilang? Pada saat nanti mereka, maka celakalah sikan hari agung, yaitu hari kiamat. Mereka bilang gini, mereka terkejut. Ternyata selama ini aku hidup di dunia, udah capek aku masuk komal, debat-debat, berkoar-koar. Ternyata aku salah Tuhan. Nah, mereka terkejut nanti itu. Terus apa yang paling hebat? Asmi' bihim wabsir bihim yauma ya'tunana lakinid dhalimun al-yauma. Ini jawaban semuanya. Al-yauma. Apa katanya? Alangkah tajam pendengaran mereka itu. Apa kata Allah? Mereka matanya bagus, otaknya bagus, dan alangkah terang penglihatan mereka itu. Menunjukkan apa? Mereka itu hebat sekali. Pendengarannya sangat bagus, matanya sangat bagus. Menunjukkan apa? Kata Allah, itu otak mereka aktif, bagus. Dia itu manusia, aku berikan akal, itu kata Allah. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Coba diperhatikan. Al-Yauma ya, jelas ya. Ada alif lam ya di kata-kata Al-Yauma ya. Pantesan Hilarion Hegi ini mau masuk Islam. Karena ini bukan, tunggu ya. Lanjut dulu. Saya nyari satu kitab lagi untuk membuktikan kata Al-Yauma itu. Oh, ini dia, dapat. Pantesan Hilarion Hegi ini masuk Islam. Setelah dia teliti, kata Hilarion Hegi, tahu nggak apa? Al-Quran ini bukan buku dan bukan teori. Ini sejatinya milik Tuhan. Itu kata dia, Masya Allah. Oke, kita buktikan ya. Arti kata al-yauma. Kenapa? Ini Islam kan kata ibarat nih. Ini cosplay dulu nih jadi oten ya. Cecenya gini. Islam nih asumsi nih, ngomong-ngomong doang gitu kan. Untuk mendukung asumsi ya tinggal ngomong-ngomong kan gitu. Ini kita buktiin nih. Kalau dalam logah bahasa Arab
alif lam itu terbagi 3. Dan hebatnya pada lafal Allah memiliki 3 faedah alif lam. Oh, itu panjang lagi pembahasan itu. Maka menunjukkan itulah konsepsi lafal tertinggi gitu. Nah, lanjut dulu ngomongnya, saya lagi cari halamannya. Assalamualaikum. Bang Dewa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada lagunya tuh Bang. Yang tadi itu ada lagunya, yang matanya bagus, telinganya bagus, ada lagunya. Katanya besar bukan? Kupingnya besar bukan? Bukan lagu itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kriosmoto. Masya Allah. Kok capek kali kita cari ya. Kemarin malam baru saya buka. Tiba-tiba kok nggak ada lagi nih. Ini disembunyiin Roh Kudus ya. Nah ini dia, alhamdulillah langsung dapat. Cak dibesarin boleh ya. Nah, ini kepada pembagian alif lam, di mana alif al itu terbagi sebagai 3. Oke, ada ahdiyah, ada jinsiyah. Ada li ahdi zikri untuk menunjukkan penyebutan, ada li ahdi zihni untuk menunjukkan kepada sesuatu yang kembali ke akal, ada yang ketiga li ahdil hudur. Nah, itu dia. Ahdil hudur ini maksudnya apa? Contoh dalam ayat Al-Qur'an, al-yauma akmaltu lakum. Pada hari ini arti ahdil hudur ini berartikan selama-lamanya ya, arti ahdil hudur. Halo? Bisa dibesarin? Nah, ahdil hudur ini. Apa ahdil hudur ini? Nah, ini kita bilangnya ahdil hudur dengan bahwa adalah mashubnya ataupun kesesuaiannya itu hadir ketika dia khitab. Kapanpun ayat ini dibacakan, maksudnya gini, kapanpun kata-kata alif lam ahdil hudur ini dibacakan, maka itu akan bersifat selamanya. Contoh ini ahdil hudur. Nahu al-yauma akmaltu lakum. Pada hari aku sempurnakan bagi kamu agamamu. Maka saat ayat itu dibacakan, contoh al-yauma aja dulu. Sekarang kita tanya, Islam itu udah sempurna belum sampai sekarang? Udah ya. Maka menunjukkan sekarang coba dipikir. Kata-kata al-yauma ini bersifat selamanya. Di mana alif lam ini ahdil hudur. Kita teliti di sini nih. Alangkah tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini. Berarti menunjukkan apa? Ketika ayat 38 ini dibacakan, sampai kapanpun mereka nggak akan pernah final terhadap Tuhannya. Yesuskah Tuhannya? Allah Bapakkah Tuhannya? Ataupun Yesus itu anak Allah? Ataupun Yesus itu 3 di dalam 1? Ataupun Maryam itu juga termasuk di dalam Tuhan? Ini dia buktinya. Al-yauma, di mana al-yauma ini menunjukkan sampai kapanpun ayat ini dibacakan, ayat ini tidak ada bantahan. Oke, kita baca dulu untuk oten. Asmi wa absir bihim ya'tunana lakini dhalimuna al-yauma fi dhalalim mubin. Itu menunjukkan apa? Ketika ayat ini saya baca, maka kalian nggak akan pernah final terhadap Tuhan kalian. Ini kata Allah, bukan kata manusia. Masya Allah ya. Pantes kata Hilarion Hegi, aku nggak pernah baca segala sesuatu yang sehebat ini, itu katanya. Masya Allah itu. Tak buta dua mata, namun Naikin noten dong. melihat. Naikin noten, Dos. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Ayo Ten, naik lah Ten. Jangan cuma Naikin ngintip-ngintip noten, aja. kita diskusi yuk, Ten. Ya. Ibaratnya kalau ada oten nanti ini ibaratnya gini.
kita bagi-bagi aja ilmu ke orang muslim di bawah. Oh ternyata udah ada Oten. Nah lanjut diskusi gitu. Itu saya kan ranahnya defender ya. Ranah Bang Zuma, ranah Bang Kuryo, ranah Bang Dewa. Kan Bang Ardiansyah lebih ke attacker. Nah gitu. Saya ke defender aja gitu. Ranah saya itu ngeleser, bagian ngeles saya. Oke. Nah, kalau saya tim Ori aja lah. Lebih enak. Jambak, Hollowan nggak bisa dijambak guys. Bagian saya ngompor-ngompori. Apa namanya itu? Ini lagi nggak ada Oten ya? Ini Bang Zuma atau mau bernarasi ngomong aja Bang? Makanya Bang Zuma mau narasi dari tadi gara-gara saya. Udah nggak jadi gitu kan? Nah, Bang Zuma narasi aja. Justru Bang Zuma itu terkesima mendengar penjelasan dari Bang Daman, terkesima itu. Sampai dia bolak-balik kamar mandi barusan. Oh iya. Kenapa, Wak? Kenapa? Diam dulu lah. Diam dulu. Enggak. Bang Kalau Dewa sih kangen sama Bang Mas Ardi. Mas Ardi, tar dulu. Ya. Kangen bacain Yesaya 29 nomor 12 sama Peri. Kangen Dewa lu. Yaudah, karena belum ada Oten, aku mau informasikan dulu bentar ya. Jadi buat teman-teman yang masih ada 2000 orang ini yang mau menjadi Laskar API, silahkan daftarkan diri Anda melalui link yang ada di profilnya akun API. Akun API tinggal diklik aja Apologet Islam Indonesia. Nanti di bio profilnya itu sudah ada link untuk melakukan pendaftaran menjadi Laskar API. Syaratnya apa saja? Syaratnya adalah 17 tahun ke atas yang sudah memiliki kartu identitas KTP dan juga menjadi seorang muslim. Seperti itu. Nah, nanti kalau untuk jawabannya nanti setelah diisi data-datanya, diklik dulu linknya, diisi data-datanya, ditunggu saja 1 sampai dengan 14 hari kerja untuk diverifikasi, karena akan diverifikasi secara manual. Nah, nanti untuk jawaban dari verifikasi tersebut, teman-teman akan dikirimkan melalui emailnya. Jadi dipastikan nomor handphone dan email tidak salah pada saat pengisian. Kemudian nanti setelah itu di email akan dikirimkan juga untuk link bergabung bersama kita di grup Telegram. Untuk pendaftarannya itu tidak dikenakan biaya sama sekali, jadi gratis untuk pendaftarannya. Pada saat pengisian diisi data nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, nomor handphone, alamat, dan juga kartu identitas KTP. Karena masih banyak teman-teman yang tanya bagaimana cara pendaftarannya, jangan lupa diklik aja itu di profil akun Apologet Islam Indonesia link untuk pendaftarannya. Kemudian masih ada juga yang bertanya, Bang, saya sudah mendaftar nih Bang, sudah 1-2 minggu sampai 1 bulan tapi belum ada jawabannya. Nah, teman-teman bisa DM ini Bang Ardi nih. Bisa DM Bang Ardi yang foto profilnya warna merah, tanyakan ke Bang Ardi karena Bang Ardi ini sekretaris kita, asik. Dan juga bisa juga tanyakan ke akun Apologet Islam Indonesia di DM, kenapa belum ada jawaban seperti itu. Bagaimana Bang Ardi, silahkan dilanjut Bang. Ya, jadi mungkin saya akan mengawali dulu bagi teman-teman yang belum tahu apa itu API ya. API itu adalah Apologet Islam Indonesia. Apologet Islam Indonesia itu apa, Bang Ardi? Nah, Apologet Islam Indonesia itu API, kan gitu. Nah, jadi bergerak dalam bidang apa? Kita ini bergerak dalam bidang salah satunya adalah untuk membantah syubhat-syubhat misionaris atau pembenci-pembenci Islam yang notabene mereka mengangkat ayat-ayat suci Al-Quran kita untuk diselewengkan. Nah, itu kita ada hadir di situ untuk membentengi umat Islam dari pemurtadan baik itu massal maupun secara individual, kan gitu. Nah, daftar, silahkan daftar teman-teman, kita gabung, rapatkan barisan, kita bergandengan tangan, satu komando dengan gurunda kita, Gurunda Zuma. Insya Allah teman-teman, insya Allah jalan kita ini akan menjadi hujah di hadapan Allah kelak ketika kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya host, Gurunda Zuma, mohon izin, Gurunda Moto, Bang Al Ayubi, Bang Daman, Bang Dewa, dan teman-teman yang di bawah, saya mohon izin dikecilkan, saya nyimak aja. Lanjut. Oke.
Ada yang nanya juga link Telegramnya mana? Nanti kalau sudah mendaftar, nanti akan diberikan link Telegram untuk gabung di grup kita, grup API di Telegram. Jadi setelah sudah mendaftar, diverifikasi terlebih dahulu bahwa Anda berhasil mendaftar menjadi Laskar API. Nah, nanti akan diberikan juga linknya melalui email. Link untuk gabung di Telegram seperti itu. Kalau untuk link yang ada di profil Apologet Islam Indonesia, itu link untuk mendaftar sebagai anggota API. Gitu ya teman-teman. Kalau bingung silakan hubungi saya deh teman-teman. Yang warna merah ini silakan nanti DM ke saya. Tapi biasanya DM tuh bisa masuk setelah di follow. Nah di follow dulu, gitu ya. Ya, di follow dulu. Baru DM-nya bisa masuk. Kalau nggak di follow nggak bisa masuk DM-nya, gitu ya. Lanjut. Betul, silahkan. Ya, ini sudah ada nih. Ada cuman tersisa satu kayaknya Oten yang. Selamat sore. Baik. Ya, selamat sore Mas Saha. Langka ini. Iya, aku jadi ingat perkataan Yesus loh. Apa itu? Dia bilang, aku mengutus kamu seperti seekor domba ke tengah-tengah serigala. Luar biasa Yesusnya. Yang diutus di sini siapa? Bani Israel atau Bani Kampret? Bang, Bani Kampret itu yang ini, yang dilarang melanggar Taurat, tapi malah Taurat dianggap sebagai sengat maut dan sampah. Itu kukatakan Bani Kampret. Nah, Yesus mengutus siapa di sini, Bang? Mengutus Bani Israel atau Bani Kampret? Ya, mengutus orang-orang yang percaya akan penyaliban Yesus, Bang. Gitu. Jangan kayak gitu, jangan gitu. Penyaliban itu hanya ada di Roma. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada Bani Israel mengimani mengimani penyaliban itu sebagai sebuah kebenaran. Orang Yahudi mengimani penyaliban itu adalah kutuk bagi penjahat. Jangan Anda bolak-balik, gak bagus. Bang Zuma, izin bentar ya. Jadi buat teman-teman yang mau nanyakan akun Apologet nih akunnya yang sudah saya perbesar, teman-teman klik saja akun tersebut, nanti langsung ke profilnya akun Apologet Islam Indonesia. Di bio profilnya itu sudah ada link untuk melakukan pendaftaran sebagai anggota API. Sekian dan terima kasih. Silakan lanjut, Bang. Assalamualaikum. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bos. Noise banget. Aku boleh nanya nggak, Bang Zuma? Bang. Boleh. Yang tadi belum beres, Bang Masaha. Siapa yang diutus Yesus pada saat itu? Sesuai di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galilea karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ente di Asia bukan? Asia. Indonesia kan Asia. Berarti ente serigalanya ente kalau begitu. Iya, silakan Bang Juma. Ya, jadi Anda harus belajar untuk membedakan mana pengikut. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Pengikutku itu mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Itu dua hal. Mengikuti dan mendengarkan. Mengikuti dan mendengarkan. Kalau berbicara mengenai mengikuti berarti yang mencontohkan, yang meneladani aku, yang mencontohi aku, yang menjadikan aku ini sebagai imam. Nah, yang mendengarkan artinya semua firman yang Tuhan berikan kepada Yesus, lalu Yesus sampaikan kepada Bani Israel, yang mendengarkan perkataan-perkataan itu, itulah yang disebut murid. Coba Anda lihat, ketika Yesus kemudian hidup di tanah Yerusalem, di situ mereka hidup berdampingan dengan orang Romawi. Yesus berdakwah di sinagoge atau ketika dia di Galilea atau dia di Yudea dan seterusnya, Getsemani dan seterusnya. Beliau tidak pernah menjadikan orang Roma Yunani ini sebagai murid. Gak pernah. Jadi semua firman, semua titah, semua perintah, nasihat, pengajaran yang Yesus lontarkan selama 3 tahun itu hanya dalam cakupan Bani Israel. Bukan untuk Roma, bukan untuk Yunani, apalagi Kristen, gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya.
Nah, makanya saya katakan kepada saudara, penyaliban itu adalah penghinaan dan penistaan Yahudi kepada Yesus, tapi dijual, dipoles, dipermaulang oleh orang Farisi, dijual kepada penjajah Romawi dan Yunani menjadi kebenaran. Itulah yang Anda imani sekarang. Penyaliban itu adalah tindakan yang dilakukan oleh pelanggar Taurat. Kan Tauratnya sudah mengatakan, Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh. Dilanggar, membunuh. Nah, pelanggaran, upah dari pelanggaran itu kalian jadikan sebagai jalan keselamatan. Kan lucu. Ibarat kata begini, ada orang membunuh. Pembunuhan itu adalah sesuatu yang salah. Nah, lalu kemudian ada sekelompok orang menjadikan pembunuhan itu adalah sesuatu yang benar. Malah dijadikan pembunuhan itu sebagai jalan keselamatan. Kan bau ketek jadinya. Iya kan? Tuhan mengatakan jangan kau membunuh. Saya tidak pernah membenarkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Ini larangan Tuhan. Dan saya tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Itu perintah Tuhan. Tetapi kemudian pelanggaran terhadap perintah Tuhan ini dijadikan sebagai sebuah kebenaran oleh orang Roma dan Yunani. Kenapa demikian? Kenapa dijadikan pembunuhan kepada Yesus ini sebagai jalan keselamatan? Karena sejatinya mereka itu berasal dari ajaran nenek moyang mereka. Hercules berubah menjadi Zeus untuk menyelamatkan manusia. Inilah yang saya katakan bahwa ajaran seperti ini ajaran bau ketek. Gitu Bang Masa. Silakan yang lain. Bang, ada pembunuhan yang dibolehkan ya Bang? Ada pembunuhan yang dibolehkan. Contoh, ada Bang. Kalau Ya, silakan. memperkosa istri orang, ya harus dihukum mati Bang. Ya, betul, betul. Tapi orang yang membunuh, orang yang memperkosa istri orang tidak dihukum mati lagi setelah dia percaya kepada Yesus. Dosa-dosanya diampuni. Inilah yang saya katakan ajaran bau ketek. Oke? Membunuh, memperkosa, apalagi merampok, itu semua hilang seketika karena ditanggung oleh manusia Yesus. Ini ajaran apa ini? Ya kan hukum positif di Indonesia kan memang nggak bisa Bang. Kalau Jangan memperkosa berbicara orang, mengenai nggak ada hukum hukuman positif. mati, Bang. Kita berbicara, jangan berbicara mengenai hukum positif. Kita berbicara mengenai Torah yang datang kepada Bani Israel dan ruang lingkup pengajaran Yesus kepada Bani Israel itu. Kita nggak usah bawa hukum positif yang ada di negara ini. Itu nggak ada hubungannya. Sekarang yang jadi permasalahan ini adalah pelanggaran di Amsal 6. Ini saya sudah uraikan sudah 2 hari. Amsal 6 kekejian yang dibenci oleh Tuhan. 6 perkara yang menjadi kekejian dalam hati Tuhan. Di antaranya membunuh Yesus. Hal yang membangkitkan kebencian Tuhan. Hal yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Yaitu membunuh Yesus. Justru kekejian bagi Tuhan, kebencian bagi Tuhan dijadikan sebagai jalan keselamatan oleh Oten. Inilah yang saya katakan ajaran ini asem, ajaran bau ketek. Coba, bisa tidak kemudian gini, orang membunuh Yosua, Yosua dibunuh oleh Sambo, Sambo membunuh Yosua, pembunuhan terhadap Yosua hanya orang gila yang tidak mengutuk pembunuhan itu. Sekarang Kristen gimana kedudukannya? Kristen bertepuk tangan atas pembunuhan Yosua. Kristen sujud syukur atas pembunuhan kepada Yosua. Sujud kemudian mereka bertepuk tangan, bergembira ria, merasa pembunuhan terhadap Yosua adalah jalan keselamatan bagi Kristen. Gila enggak itu? Gila. Bau ketek enggak ajaran kayak gitu? Ya bau ketek. Masakan pembunuhan kepada Yosua Anda benarkan sebagai jalan keselamatan? Ini Yosua. Lalu bagaimana dengan pembunuhan terhadap utusan Tuhan? Bisa nggak dibenarkan itu? Kalau Kristen dia dibenarkan. Karena kenapa? Ajaran Kristen sejatinya bukan diajarkan oleh Yesus. Ajaran yang diajarkan oleh para bidat, orang-orang Farisi, ahli Taurat yang menginginkan keuntungan sedikit. Apa itu? Cuman ingin terkenal namanya. Selebihnya nggak ada. Hanya itu keuntungannya. Dan itu diuraikan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Mereka mengarang, menulis buku dengan tangan mereka sendiri. Lalu dia mengatakan itu dari Tuhan. Padahal yang dia inginkan, yang menjadi target adalah keuntungan sedikit aja. Apa itu? Supaya dikenal aja namanya. Cuman itu doang. Yes, gak ada yang lain. Al-Quran gak salah, gak keliru menjelaskan itu. Makanya saya katakan, narasi sederhananya coba. Pembunuhan sudah dilarang. Pembunuhan kepada manusia dilarang. Apalagi membunuh orang yang benar. Tapi kalau orang salah, Bung, coba Anda lihat bagaimana perintah Tuhan datang untuk membumi hanguskan bangsa Amalek.
Jangan kau biarkan apapun yang bernapas di sana. Hewan, binatang, tumbuhan, bunuh. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Ini perintah Tuhan. Yang melakukan itu tidak salah. Karena perintah Tuhannya ada. Dasar pijakan Tuhan melakukan itu juga ada. Perintah ini didasari kemudian oleh perintah Tuhan, keinginan Tuhan. Nah sekarang pembunuhan kepada Yesus. Ada nggak keinginan Tuhan agar anak Maria dibunuh? Tidak. Malah kalau Anda membaca dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia, maka dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya yang peroleh hidup yang kekal. Nah Yesus datang nih. Wahai Yesus, bagaimana caranya supaya saya masuk surga? Yesus menjawab, jangan kau membunuh. Berarti untuk masuk ke dalam surga jangan membunuh. Terjadi pembunuhan. Malah yang dibunuh adalah orang yang benar. Bahkan Nabi, bahkan Mesias, bahkan Rasul dibunuh. Siapa yang senang atas pembunuhan kepada Yesus? Ada dua. Yang senang pertama adalah iblis. Kenapa? Akibat pembunuhan terhadap Yesus, separuh dari manusia tidak lagi menyembah pencipta langit dan bumi, tetapi menyembah ciptaannya, yaitu Yesus. Iblis tepuk tangan. Siapa lagi golongan yang kedua yang senang? Kristen. Kenapa Kristen senang atas pembunuhan Yesus? Karena dengan matinya Yesus, Kristen mendapatkan tiket masuk ke dalam surga. Siapa yang bersedih? Siapa yang kesal? Siapa yang marah? Siapa yang murka atas pembunuhan itu? Dua golongan. Siapa itu? Tuhan pencipta langit dan bumi. Marah besar. 6 kekejian dan 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan, yaitu pembunuhan terhadap orang yang benar. Yang marah yang kedua adalah umat Islam. Kenapa umat Islam marah? Karena Nabi yang datang kepada Bani Israel itu adalah orang saleh. Mana tertulis orang saleh? Ibrani 5 nomor 7. Atas kesalehannya dia sebagai manusia memohon doa yang sangat bersungguh-sungguh kepada dia yang mampu menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesalehannya Yesus doanya dikabulkan. Berarti dia tidak disalibkan. Umat Islam marah. Nabi yang saleh, orang yang suci, utusan Tuhan kepada Bani Israel, kenapa kalian bunuh? Umat Islam marah. Jadi ada dua yang marah dan ada dua yang bergembira ria. Kristen, iblis sama-sama bergembira. Allah Subhanahu wa taala dan juga umat Islam tidak menyukai perbuatan tersebut. Anda berada di mana sekarang, Saudara Masaha? Barisan iblis atau di barisan umat Islam? Silakan. Iya Bang, itu kan dulu tuh kan Tuhan juga pernah loh Bang, nyuruh Ibrahim menyembelih anaknya itu. Padahal anaknya kan nggak salah apa-apa gitu Bang. Oke. Jadi, terus? Ya, yang saya mau katakan gini Bang. Jadi penyaliban Yesus itu adalah untuk menyelesaikan apa yang pekerjaan yang dulu ditinggalkan Ibrahim gitu loh Bang. Jadi kalau jika dulu cerita besar dari perjanjian lama adalah Ibrahim mengorbankan anak keduanya Ishak, maka cerita besar di perjanjian baru adalah Tuhan mengorbankan anak keduanya Yesus. Jadi kedua peristiwa ini, perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Jadi kalau Islam tidak mengimani penyaliban Yesus, sebenarnya tidak perlu memperingati hari raya Idul Adha Bang. Ya gitu aja. Salah, Anda salah. Oke, saya terangkan sekarang. Jadi gini, terjadinya keinginan Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi agar Abraham kemudian menyerahkan anaknya, itu bukan terkait dengan tebusan dosa. Tidak ada hubungannya dengan dosa waris, nggak ada. Ini hanya ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu. Ini ujian. Bukan kemudian diperintahkan untuk melakukan ini sebagai sesuatu yang terindikasi sebagai apa? Penebusan dosa, penebusan dosa waris dan seterusnya. Itu nggak ada hubungannya. Allah Subhanahu wa taala hanya ingin menguji. Dia menguji apakah benar dia ini mau taat kepada perintahku. Inna haza lahu wal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Ibrahim hanya diuji. Begitu juga di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan di Kejadian 22. Ibrahim hanya diuji. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan diuji, kemudian Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi yang datang kepada Nabi Musa juga mengatakan itu ujian. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham,
Wahai Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni bla 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 bla. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana. Ini ujian. Kejadian 22 nomor 1. Setelah semuanya itu, Allah menguji Abraham. Ujian. Bukan persembahan untuk dosa, bukan penebusan untuk dosa. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa fadainahu bizibhin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan hewan yang besar. Jadi tadinya Allah menguji Abraham dengan Abraham mempersembahkan anak manusia. Begitu Abraham membenarkan ujian ini ingin dilakukan, Allah menggantikannya dengan hewan. Kebalik, di Kristen berbeda. Ketika kemudian perintah Tuhan di Imamat 1 nomor 2, wahai anak-anak Abraham, wahai Bani Israel, katakanlah kepada kalian bahwa apabila di antara kalian Bani Israel ingin mempersembahkan kurban, maka persembahkanlah hewan ternak, domba, sapi, lembu, kambing. Itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Imamat 1 nomor 2. Begitu juga di dalam Al-Quran menjelaskan surah Al-Hajj ayat 34. Kami telah mensyariatkan kepada setiap kaum untuk ketika ingin mempersembahkan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak seirama dengan Yahudi kitabnya dan kitabnya umat Islam. Nah, Kristen ini berbeda. Yang tadinya hewan dirubah menjadi manusia. Dari mana Kristen dapat ilmu kayak begitu? Al-Quran mengatakan pengorbanan untuk penebusan adalah hewan. Begitu juga kemudian di kitabnya Nabi Musa, pengorbanan itu dijadikan hewan. Abraham mempersembahkan anaknya diganti dengan hewan. Di Kristen yang tadinya hewan, Imamat 1 nomor 2 diganti menjadi manusia. Yohanes 1 nomor 29. Ini apa-apaan ini? Jadi ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran para nabi. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya itu adalah penebusan dosa, keliru besar. Abraham melakukan persembahan anaknya bukan karena mau menebus dosa, tetapi hanya ketaatan kepada Tuhan yang telah mengutus Nabi Abraham alaihissalam. Begitu saudara Masaha, silakan. Ya, aku boleh nanya dulu nggak bang? Satu aja bang. Itu kan di Islam kan ada frase wan yalid walam yulad ya, yang apa tidak beranak dan tidak diperanakan, itu benar nggak bang itu bang? Benar ya aku mengucapkannya benar? Ya, lam yalid walam yulad. Pencipta langit dan bumi itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Silakan. Ya. Sekarang aku pengen tahu bahasa Arabnya kalau beranak dan tidak diperanakan, bang. Itu bahasa Arabnya apa, bang? Aku pengen tahu. Maksudnya apa ini? Kan tadi kita sudah sebutkan. Ya, kan kalau itu kan tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, kalau bahasa Arabnya beranak dan tidak diperanakan apa, bang? Lam yalid walam yulad. Nah, itu kan tidak beranak, tidak diperanakan ya, bang? Itu, bang. Iya. Nah, Yaliduhu wa yuladuhu. Wa yuladuhu. Oh, oke. Ya, bang. Nah, terus? Ya, itu bedanya, bang. Kalau Islam itu kan Tuhan itu tidak beranak, ya kan? Iya. Nah, kalau Kristen itu Tuhan itu beranak, bang. Mantap. Nah, dan kedua anak itu adalah Adam dan Yesus. Gitu. Ya udah. Silakan Dinda Damar masuk. Silakan dilanjut. Nggak, sembari itu besarin saya biar yang nyari-nyari saya udah tahu kalau akun saya diblokir gitu kan. Sembari itu ini penyampaian nih gini, Bang. Saat kita membangun konsepsi tentang Tuhan ya Bang Marsya, ini kita main ranah logika, karena kalau seandainya saya bahas dengan Anda bawa Quran dan Anda di sini bawa Bible kan nggak akan ketemu ya, sama-sama tidak mengimani kan gitu. Kita ke ranah logika aja. Ke ranah logika gini, Bang. Ketika kita mengkonsepsikan Tuhan, apa itu Tuhan? Kita bilang Tuhan itu maha kuat, Tuhan itu maha menciptakan, Tuhan itu bisa menciptakan segalanya, misalnya gitu kan. Namun nyatanya, Bang, konsepsi itu batal. Kenapa batal? Ada daripada kalangan-kalangan terdahulu menurut sejarah yang menyembah Tuhan tidak maha hebat. Contohnya seperti orang yang menyembah api. Apa hebatnya api? Nyatanya api tidak menciptakan. Maka terkonsepsikanlah yang namanya Tuhan
itu segala sesuatu yang bisa disembah. Contoh, Bang Masaha mau nyembah galon, boleh nggak? Boleh. Orang itu prioritas abang. Saya juga. Saya mau nyembah tokek, boleh nggak? Boleh. Orang itu prioritas saya. Saya mau nyembah kipas angin, boleh? Boleh. Orang itu prioritas saya. Kan gitu. Jadi menunjukkan seperti ini. Kembali lagi saat kita mengkonsepsikan Tuhan, tanya lagi ke akal dan pikiran. Cocok atau tidakkah wahai akalku dan wahai hatiku untuk hal itu aku sembah. Seperti itu, Bang. Kalau kita bicara prioritas, silahkan mau nyembah cumi-cumi pun nggak apa-apa, kan gitu. Udah. Bang Daman. Oke, tunggu bentar. Apa lagi? Kalau aku mau menyembah bapak saya, boleh nggak, Bang? Boleh, silahkan. Itu kan bebasnya Anda. Ya. Udah. Jadi gini, Bang. Sekarang saya Daman Huri, ketika datang ke depan Bang Masaha yang sejatinya saya adalah manusia, saya bilang gini, Bang Masaha, saya Tuhan. Bentar lagi saya buat firman, dan bentar lagi Anda akan kuselamatkan sampai hari akhir. Anda pasti aktif saat itu logika Anda. Apa yang Anda aktifkan dari logika Anda? Enggak mungkin kau itu Tuhan. Orang kau sama kayak aku, kan gitu. Namun yang anehnya ada logical fallacy di dalam kepala Anda, di mana sejatinya saat saya datang ke depan muka Anda dan saya zahir dan terlihat, Anda nggak akan percaya. Namun saat ada umat terdahulu menurut sejarah menyembah terhadap manusia, Anda percaya. Coba korelasikan. Coba Anda tunjukkan kenapa umat terdahulu Anda percaya. Kenapa umat sekarang Anda nggak percaya? Ketika saya mengaku Tuhan, kenapa Anda nggak percaya? Namun ketika ada asumsi umat-umat terdahulu bahwa ada Tuhan itu manusia, kenapa Anda percaya? Seperti itu, Bang. Paham ya maksudnya? Iya. Ya. Kalau Daman ngaku Tuhan itu saya nggak percaya, Bang. Nah, oke. Berarti karena menunjukkan otak Anda aktif saat itu kan? Nah, berarti otak tunggu, Anda Bang. oke, nggak mungkin ya kan gitu. Kenapa? Nah. Karena Bang Daman itu bukan ciptaan baru kayak Yesus gitu loh. Bang Daman itu kita sama-sama keturunan Adam gitu. Ya, oke. Nah, ya. Udah. Terus ketika ada umat terdahulu dan kisahnya, ataupun kan kita ini mengonsumsi legenda ya Bang ya. Ketika kita mengonsumsi legenda, Anda mengonsumsi umat-umat terdahulu pernah menyembah manusia. Kenapa itu Anda imani? Sedangkan saya yang jelas di depan muka Anda nggak imani. Kenapa Bang? Itu aja, kenapanya itu kenapa Bang? Apakah kan seharusnya Anda lebih hebat sekarang menyaksikan langsung Tuhan Anda, yaitu Daman, jelas-jelas depan muka Anda. Namun kenapa saat Anda kepada sesuatu yang nggak jelas Anda nampak, dan itu cuma diceritakan dalam sejarah, Anda imani? Kenapa Bang? Maksudnya Yesus ya, itu yang Yesus gitu, atau apapun lah. Iya, ya tadi karena Bang Daman itu keturunan Adam, Bang. Sama kayak ya, saya, itu, kita sama-sama mewarisi dosa gitu loh. Gini Bang, kalau kita main ranah logika, saat Anda mengatakan Adam sebagai manusia pertama, bagaimana dengan orang yang ateis yang mengatakan bahwa dunia ini lahir bukan karena Adam, manusia ini lahir terkonsepsi bukan karena Adam, namun adanya teori evolusi. Berarti ketika Anda ngomong dengan saya di ranah Adam, itu kembali ke fakta imanen Anda. Kayak saya nih ngomong, saya ini adalah keturunan Adam. Ya, fakta imanen Islam saya mengatakan bahwa Adam itu melahirkan saya sampai ke saya sini. Namun saat kita beranah logika, Adam itu kan sebuah teori itu. Menunjukkan kalau kita udah main ke logika nih, fakta imanen kita sampingkan. Di mana imanen Islam samping dulu, imanen Kristen samping dulu. Di mana manusia yang dahir-dahir dulu. Saya ada dan engkau ada, wahai Bang Masaha. Ketika keduanya kita ini ada, kenapa ketika saya mengaku Tuhan, otak Anda aktif? Namun ketika ada sejarah yang mengaku Tuhan, Anda percaya. Kenapa? Padahal yang jelas-jelas di depan muka Anda mengaku Tuhan, nggak mau Anda imani, dan otak Anda mengatakan, nggak mungkin lah, orang kau punya lato-lato, orang kau pas kecilnya nete, orang kau itu awal dilahirkan, ujung-ujungnya kau juga mati, kau itu pasti Anda akan mikir gitu, kok sama kayak aku. Namun ketika ada masyarakat yang dahulunya menyembah terhadap Tuhan tersebut, kenapa abangku Anda percaya masyarakat itu? Kenapa abang? Itu doang. Kita main logika doang aja. Karena bang, salah satu kesalahan dalam pola pikir, ketika kita mempercayai sesuatu karena ada masyarakat yang mempercayai itu. Contoh, ketika disebutkan tentang kenapa Anda percaya tentang Malikundang di Kutuk Jadi Batu, ya karena ada masyarakat yang mempercayai.
Namun apakah itu menjadi konkret? Enggak konkret bang, cukup percaya doang. Namun kita harus membuktikan secara akal dan hati, benar apa enggak ya, kan gitu. Karena sejatinya bagaimana seorang manusia yang jatinya zatnya itu terdiri daripada darah dan saraf-saraf dan kulit dan semuanya tiba-tiba jadi batu. Di mana batu itu benda mati? Bagaimana dinisbatkan benda mati ke dalam benda hidup ataupun benda hidup ke dalam benda mati? Jadi kan ibaratnya saat kita bermain logika, abangku, saya kenapa nggak abang percaya? Namun kenapa umat terdahulu Anda percaya? Maka Anda harus tanya lagi sekarang dalam keimanan Anda, bang. Tanyakan satu hal. Tanyakan, kok aku percaya orang dulu ya? Kenapa saat orang sekarang aku mau percaya? Padahal dia juga orang. Yesus juga orang. Sama-sama orang. Gitu. Ya ini kalau buat saya sih ini pertanyaan orang ateis ya. Iya, sekarang saya di depan Anda jadi seorang ateis. Seorang yang memang gak main fakta imanen. Di ranah rasional kita bermain, bang. Karena ketika saya bermain di fakta imanen, saya bilang nih ayat Al-Quran. Saya bilang nih salah satunya apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Anda percaya nggak? Nggak akan percaya. Karena apa? Ranah fakta imanen, bang ya. Namun saat saya bahas ranah fakta rasional, oke, fakta rasional. Abang bilang, ya Kristen terdahulu, makanya aku percaya. Orang Islam baru adanya berapa Masehi, Islam terdahulu. Oke bang, kita bahas masalah fakta imanen, fakta historial tentang sejarah. Kenapa bang? Zoroaster agama menyembah api dengan kitabnya Zen Avesta, kitab sucinya Zen Avesta tidak abang imani. Kenapa kami dituntut percaya sejarah abang? Kenapa sejarah penyembah api nggak bisa dipercaya? Menunjukkan gini, kalau abang ingin bertuhan karena sejarah, tuhanilah Brahmana bang. Itu umat terdahulu dan sejarah paling terdahulu di antara Islam dan Kristen. Imanilah Brahmana. Kenapa? Kalau bicara masalah terdahulunya sejarah, Brahmana adalah Tuhan sebenarnya. Namun hebatnya Islam bang, Islam itu adalah membangun konsepsi dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'annya, untuk menunjukkan, wahai manusia, terserah kau mau nyembah botol aqua kek, mau nyembah kunci motor kek, mau nyembah kipas angin kek, terserah kau. Namun kau ingat, ini ku kasih teori buat kau, biar otak kau main. Nih, ku kasih teori. Maka dibantah oleh Al-Quran. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 138, apa dibantah? Teori teofani dia bantah. Dia dibantah oleh Al-Quran. Sejatinya Al-Quran tidak membantah agama Anda, namun pola pikir Anda yang dibantah Al-Quran. Yang pertama teori teofani, teori tentang penebusan dosa. Itu teori penebusan dosa itu disebutkan dalam surat Al-Maidah, di mana Isa itu tidak juga disalib dan segalanya. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Pola pikir ketika Anda berpikir daripada paham bukan Theotokos, monarki-monalism. Mereka paham terhadap bahwa yang Tuhan itu Allah Bapa ataupun saksi Jehovah. Mereka mengatakan apa? Bahwa Tuhan itu Allah Bapa. Oke, bagi mereka. Namun Isa itu apa? Anak Allah. Namun dibantah lagi pola pikir. Apa lagi yang dibantah pola pikir dalam Islam? Tuhan boleh jadi apapun. Karena kita tanya, emang bang Tuhan boleh jadi apapun? Boleh. Tuhan jangankan jadi manusia bang, jadi tai juga bisa. Itu Tuhan. Kalau kita bilang Tuhan gak bisa jadi tai, maka dia bukan Tuhan. Oke. Namun bedanya bang, tanya lagi ke hati dan pikiran, cocok atau enggak Tuhan jadi tai. Sekarang gini, contoh saya manusia bang ya. Saya manusia. Saya kalau mau datang ke sebuah tempat yang ramai makan tai boleh nggak? Boleh. Silahkan saya mau makan tai di tempat yang ramai. Namun apa yang dikatakan orang? Wah, orang gila. Bisa jadi tai bang. Bukan soal jadi tai, makan tai. Ya, dengar baik-baik ya. Menunjukkan gini, boleh nggak saya seorang manusia nggak makan makanan tapi makan tai di depan orang ramai? Apa kata orang ramai terhadap saya? Ih, orang gila nih, nggak berakal dia nih. Karena apa? Menunjukkan apa? Tidak layak untuk saya makan tai. Saya itu manusia disuguhkan dengan makanan, dan tai itu hasil daripada proses makanan. Begitu juga Allah bang, Tuhan. Tuhan itu zat maha kuat, zat maha hebat. Ketika dia berteofani terhadap zat yang maha lemah, maka semua perwakilan zat maha lemah akan ada pada Tuhan. Contoh, Tuhan menjadi tai, nggak usah jadi manusia, yang paling parah aja jadi tai. Segala sesuatu terhadap tai itu diinjak, tai itu bau, tai itu dilalatin, tai itu jadi bego, tai itu tidak bisa bicara, terus dibuang, terus disiram. Maka Allah akan seperti itu. Karena apa? Tidak layak. Ketika zat yang maha kuat tiba-tiba turun zat ke yang maha lemah, maka ujung-ujungnya zat maha kuat ini akan beradaptasi dengan zat maha lemah. Maka dipandanglah zat itu tidak lagi maha kuat, menjadi zat maha lemah. Maka main lagi otak Anda bang. Kenapa aku harus percaya Yesus yang itu diceritakan masa dahulu?
Sedangkan ketika sekarang aku berpikir, ketika ada manusia datang ke depanku bilang dia Tuhan, aku nggak percaya. Gitu, udah capek saya. Itu logika Anda sedang saya aktifkan gitu, Bang. Lanjut. Bang, kita kalau lagi ngobrol soal agama, kita jangan ngomong logika deh, Bang. Karena apa? Saya tanya, Bang. Sekarang tunggu dulu, Bang. Sekarang saya tanya, Bang. Logikanya di mana, Bang? Muhammad naik kuda bersayap ke langit ketujuh buat ngebelah bulan tuh gimana? Di mana logikanya, Bang? Jika Anda menanyakan seperti itu, Bang, jika Anda menanyakan seperti itu, berarti Anda sedang mengukur Tuhan. Apa yang Anda katakan? Tuhan ini nggak bisa ciptain sebuah burak, naik kuda, berangkat ke langit. Anda mengatakan segala sesuatu itu nggak bisa pada Tuhan. Maka apakah boleh hal nggak bisa itu ada pada Tuhan? Kalau Tuhan dikatakan nggak bisa, kayak contoh jadi tai. Tuhan nggak bisa jadi tai, maka batal jadi Tuhan. Kenapa batal jadi Tuhan? Jadi tai aja nggak bisa. Itu menunjukkan bagaimana soal jadi tai boleh. Soal apapun mau dibuat. Misalnya Bang, nggak usah jauh. Bang Masya ini hari ini mau dibuat oleh Tuhan. Apa dibuat oleh Tuhan? Bang Masya ini tiba-tiba terbang. Tiba-tiba udah capek terbang di langit, dijatuhin lagi ke dalam tai. Boleh? Boleh. Orang suka-suka Tuhan. Menunjukkan apa? The real emang. Udah, the real emang suka-suka Tuhan, Bang. Cuman bertanya lagi, Tuhan ada yang namanya boleh melakukan sesuatu, apakah itu mengurangkan zatnya? Di dalam Islam pola pikir loh, Bang. Di dalam Islam, kenapa Tuhan tidak boleh berteofani? Agar zatnya itu tidak lemah. Kenapa Tuhan itu tidak boleh manusia? Agar Tuhan itu tidak disangka berak, tidak disangka netek, tidak disangka lahir, tidak disangka mati. Karena itu, Bang. Jadi Islam ini memusuhi banget Injil dan Taurat ataupun Biblos Anda. Tidak, Bang. Yang dimusuhi Islam pola pikir Anda sebagai manusia yang seharusnya Anda aktif dalam berpikir. Tapi kenapa tiba-tiba Anda down dalam berpikir? Karena ada fakta imanen ataupun doktrin, Bang. Percayalah, Bang, Islam juga doktrin, Bang. Ketika Anda lahir di dalam Islam, dibawa ke masjid, dikatakan Nabi Muhammad Nabi, didoktrin Anda untuk percaya Nabi. Udah, sekarang didoktrin Anda untuk percaya ada Tuhan kita ya, namanya Allah. Doktrin, saya setuju doktrin. Namun sejatinya saat Anda meneliti Al-Quran, Bang, di dalam Al-Quran, ternyata Al-Quran itu tidak berbicara masalah agama. Ternyata Al-Quran itu membicara masalah pikiran, berbicara masalah akal. Di mana akal Anda seandainya Tuhan seperti ini? Makanya saya bilang kepada Bang Masya mau nyembah tokek, oke, namanya juga manusia, suka-suka kau menyembah apapun. Namun satu, ketika logika Anda aktif, tanya lagi ke logika Anda, Bang. Patut nggak hal itu aku sembah? Atau nggak patut? Gitu. Kalau Anda bermain logika. Namun kalau Anda, enggak Bang, iman. Pokoknya aku iman. Ya udah, logika Anda sampingkan. Ketika disebutkan, nggak tahu saya ayat berapa, Tuhan, ini ya Bang, disebutkan di Taman Eden. Saat Taman Eden malah main petak umpet dengan Adam dan Hawa. Di mana kamu? Adam dan Hawa, di mana kamu? Adam dan Hawa sebutkan, maaf Tuhan, aku bersembunyi karena tadinya aku telanjang, aku malu terhadapmu. Kok Tuhan maha tahu, tiba-tiba jadi enggak tahu? Itu menunjukkan apa, Bang? Menunjukkan bahwa apakah boleh Tuhan bersifat dengan tidak tahu? Enggak boleh. Di dalam Islam itu yang sedang dibangun. Wallahu kulli syai'in. Contoh nih dalam Islam yang paling hebat, Bang. Kita analogi ya, saya bilang terhadap Anda kenapa saya bilang Al-Qur'an itu hebat. Contoh, wallahu sami'ul basir. Allah melihat, Allah melihat dan juga mendengar. Kita melihat dan mendengar nggak, Bang? Sama, kita melihat, kita mendengar. Sekarang ada kesamaan nih antara kita dan Tuhan, sama-sama melihat dan sama-sama mendengar. Ada ayat, laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan sesuatu. Wah, bohong nih Islam. Katanya nggak sama, loh kok ini sama? Ya nggak, Bang? Kita bahas, Bang. Contoh saya bilang, Bang, warna putih itu apa, Bang? Sama Bang Masaha nih. Bang, warna putih itu apa, Bang? Coba contohin warna putih. Abang contohin nih warna putih. Putih itu kayak kulit, Abang bilang. Saya bilang, enggak, putih itu kayak awan. Orang lain bilang, Bang Zuma misalnya datang, enggak, putih itu kayak bebek angsa. Menunjukkan apa? Kualitas putih itu berbeda, Bang. Oke? Kualitas putih itu berbeda, namun diwakilkan dengan satu kata, yaitu putih. Di dalam Al-Quran, Al-Basir disebutkan. Al-Basir menunjukkan apa? Melihat. Berarti menunjukkan ketika disebutkan laisa kamitslihi syai'un, bahwa melihat Allah beda dengan kita. Bagaimana? Melihat kita, ketika kita melihat ke kiri, maka kita tidak bisa melihat ke kanan. Ketika kita melihat ke kanan, kita nggak bisa melihat ke kiri. Ketika kita melihat kita nggak bisa melihat masa depan dan nggak bisa melihat masa lalu. Namun hebatnya basir Allah, kualitas kata basir Allah dan basir manusia beda. Bedanya di mana? Bedanya Allah melihat ke kiri dan ke kanan dan segala arah
ke masa lalu dan ke masa depan, nggak butuh untuk penglihatan yang bersifat bilangan kayak gini. Ketika Anda melihat ke kiri itu dikira 1, lihat ke kanan 2. Berarti menunjukkan untuk melihat ke kanan, setelah melihat ke kiri maka adanya melihat ke kanan. Oke, Bang. Namun Allah untuk melihat kiri kanan makhluk nggak butuh terhadap yang namanya kiri kanan. Itu hebatnya Islam, Bang. Yang sedang dibantah oleh Islam ini, woi, Tuhan ini maha hebat. Ini kuturunkan engkau Al-Quran agar otak kamu aktif lagi. Bahwa Tuhan sehebat ini. Itu hebatnya Al-Quran, Bang. Sekarang tunjukkan kehebatan Bible itu. Kalau Bible itu bisa mengkonsepsikan Tuhan sang maha hebat seperti Al-Quran mengkonsepsikan Tuhannya. Bisa nggak, Bang? Mau apa lagi? Antara saya dan Anda jangan, ibaratnya mending kita main di ranah logika, Bang. Saya ingin logika Anda sampai mana gitu doang. Iya, ini aku mengaktifkan logika aku nih ya. Nah, kalau benar dulu Nabi Muhammad itu naik kuda bersayap ke langit, kan logikanya fosil burak udah ketemu dong. Tapi kan fosilnya mana tuh, Bang? Fosil buruk di mana? Belum ketemu sampai sekarang. Kan logikanya begitu. Abang, burak itu bukan makhluk bumi, Bang. Kalau dia makhluk bumi, didemuin fosilnya, Bang. Itu makhluk langit, burak, Bang. Paham? Nah, lanjut. Atau Gurunda ingin menengahi, silakan Gurunda. Ada narasi atau gimana? Lanjut, Gurunda. Gimana, Bang Masaha? Silakan, Bang, kita bermain logika aja, Bang. Nggak usah kita main ke ayat-ayatan. Nah, dimana saya manusia, Anda manusia. Dan saat sama-sama manusia, kenapa kita nggak di ranah manusia? Ranah manusia apa? Hayawanun natik, dimana kita sama-sama berakal. Otak saya aktif, otak Anda aktif. Ibaratnya kayak gitu. Nah, ketika sama-sama aktif otaknya, kenapa dalam fakta keimanan salah satu sisi kita di dalam fakta aktual kita mengaktifkan otak kita. Dalam fakta iman kita menonaktifkan otak kita. Namun di dalam Islam secara aktual otak itu aktif, di dalam iman juga otak itu aktif, Bang. Ya jujur ya, Bang, ya, Abang udah ngomong panjang lebar nih. Jujur aku nggak ngerti loh, Bang. Abang ngomong apa dari tadi? Nah, itu dia saya bilang. Orang Islam coba tanya di sini logika. Isi kepala orang Islam ya. Oi, orang Islam di bawah. Kalian ngerti gak kira-kira? Kok nggak? Aduh, saya ketawa dulu. Aduh, nggak ngerti, aneh. Sesimpel itu kata-kata saya terhadap logika. Anda nggak paham, Masya Allah. I don't know, Bang. I don't know saya ngomong sama Anda. Anda terlalu banyak mikir logika. Gini, Bang Malikil aja nih. Bang Malikil, Anda paham nggak kira-kira, Bang? Saya dari tadi main akal saya saja, Bang. Saya main akal tadi. Nah, itu Bang Malikil ya, yang beda iman daripada kami. Kami main akal di sini. Ketika saya main akal, orang paham. Berarti kayak mana, Bang? Abang kayak mana akalnya ditutup oleh Roh Kudus kah? Bagaimana, Bang? Nggak aktif, aneh saya bilang. Ya. Saudara Masaha ini dia merasa dengan Yesus itu dia ponakan, Yesus itu om. Nanti kalau di surga Yesus itu adalah abangnya dia, makanya di surga nanti saudara Masaha manggil Yesus itu dengan panggilan Kakanda. Yesusnya memanggil dia Adinda. Benar, Masaha? Betul, Bang. Betul. Nah, tuh. Betul. Ya. Jadi memang kalau diajak kerana mantik susah, ilmu kalam nggak bisa dia. Itulah dia. Ketika saya ibaratnya gini ya, Bang Gunung. Saya yang manusia jelas di depan muka dia, saya bilang Tuhan, dia nggak mau percaya. Tapi ada gara-gara ada masyarakat terdahulu percaya, aku percaya kayak dia percaya, kan lucu. Logikanya di mana? Itu dia. Karena saya umat beragama, Bang. Saya umat beragama yang punya iman. Iya, Bang. Ibaratnya kami juga orang Islam, umat beragama dan punya otak, itu bedanya, Bang. Kami beragama dan punya otak, itu bedanya. Punya akal.
Jadi kalau di Islam itu saudara Masaha ada otak, ada kalbu. Paduan antara koneksi antara kalbu dan juga otak, inilah yang disebut akal. Jadi intisari dari kerjasama perpaduan ya atau tidaknya sesuatu antara kalbu, hati dan juga otak, itulah yang disebut akal. Nah, kalau konsep yang saudara bawa itu tidak sampai kepada akal, tidak sampai. Mungkin hanya di hati aja. Di hati Anda beriman, percaya, itu hati Anda. Otak Anda pada saat itu pensiun. Nah, nanti pada saat kemudian Anda ingin menarasikan agar orang dengarkan apa yang Anda imani, muncullah teori yang disebut akal-akalan. Karena membenarkan dalil. Dalil iman yang Anda gunakan itu harus dibenarkan dengan akal-akalan. Artinya kedudukan daripada akal lebih rendah daripada dalil yang Anda pakai. Kalau di Islam enggak, dalil dan akal seimbang, setara dia, ia sekata. Seperti itu saudara Masaha. Iya bang, aku memilih Kristen itu karena memakai akal bang. Nah, gimana akalnya bang? Lanjut. Gimana? Yang mana yang Anda maksud akal itu? Nah, aku memilih Kristen karena Kristen mengatakan Ishak yang dikorbankan, dan terbukti di dalam diri Ishak ada 8 nabi gitu loh bang. Nah, sedangkan Islam mengatakan Ismail yang dikorbankan, tapi di dalam diri Ismail itu cuma ada 1 nabi gitu. Iya, jadi gini Bung, jadi gini. Ketika kemudian Anda mengatakan Ishak yang dikorbankan, itu juga sudah menyalahi konsep. Karena yang iya, konsep akal. Kenapa? Karena yang diminta untuk dipersembahkan adalah anak pertamanya Abraham. Coba Anda gunakan akal. Siapa anak pertamanya Abraham? Ishak atau Ismail? Pakai akal lo ya, pakai akal. Coba. Itu di mana ditulis anak pertama? Gal bang. Loh, doa Abraham kemudian kepada Tuhan supaya dia diberi anak. Tuhan mendengarkan doa itu, maka anak itu disebut Yishmael dalam bahasa Ibrani. Oke? Tuhan mendengarkan doa Ibrahim sehingga dia diberi anak. Namanya Yishmael. Yishmael inilah yang menjadi anak pertamanya. Yang diminta untuk dipersembahkan adalah anak pertama, bukan anak perjanjian. Coba, ambillah anakmu yang tunggal. Anak tunggal kan? Bukan anakmu perjanjian. Gitu. Tapi kalau kemudian Anda mengatakan Ishak, berarti itu Anda menyalahi akal. Tapi iman saja. Gitu Bang Masa. Lanjut Dinda Damar. Iya kan, doa itu pada saat Siti Sarah itu belum menyuruh Ibrahim untuk mengawini Siti Hajar bang. Jadi saat itu Ibrahim itu berdoanya, berharapnya adalah Siti Sarah lah yang mengandung anak itu gitu loh. Gitu bang. Dan kalau yang dimaksud anak tunggal, artinya pada saat Ishak dikorbankan, pada saat Ishak akan dikorbankan, posisi Ismail udah diusir bang. Makanya Ishak itu disebut anak tunggal gitu loh bang. Dan kemungkinan Ishak itu umurnya udah dewasa pada saat akan dikorbankan, mungkin 33 tahun bang. Usia yang sama pada saat Yesus disalib gitu loh. Kita main akal lagi. Are you ready? Kita main akal lagi nih, masalah Ishak dan Ibrahim. Ready ya? Kita main akal lagi. Nah, bersama bos. Kita main akal dia lagi ya. Ayo. Kita lihat aktif apa enggak aktif. Masya Allah. Ada Mbak D. Barakallah. Mbak D. Tunggu Dinda. Ini adalah kisi-kisi ya. Yang pertama, ketika saudara Masaha minta bahwa Abraham itu yang meminta doa itu adalah Sarah. Anda baca Kejadian 15 dulu. Abram ketika didatangi, tunggu. Ketika didatangi oleh malaikat, kemudian malaikat berkata kepada Abram. Lalu Abram apa yang dikatakan? Apakah yang engkau berikan kepada aku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ini adalah Eliezer, orang Damsyik. Lalu kemudian lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepada keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisanku, ahli warisku. Ini kepada siapa? Bukan kepada Hagar, tetapi kepada Eliezer. Tetapi apa yang terjadi? Allah memberikan dia anak dari Hagar, dan itulah Ismail. Berkat doanya beliau yang minta anak diberikan.
bernama Ismail. Gitu loh, saudara. Masya Allah. Silakan. Itu Dinda Daman. Ya, silakan dilanjut. Oke, are you ready bang? Oke, kita lanjut ya bang ya. Nah, oke, bang sampingkan Bible, dan kami sampingkan Al-Quran. Kita main di ranah logika. Besarin host. Nah, saya siap kali nih kalau ranah logika. Kalau enggak, rugi saya ini belajar mantik nih. Ini nih. Oke bang. Konsesi di antara akal. Ini masalah fakta imanin ya bang ya. Ecek-eceknya nih. Ini kita dua sedang berdebat nih. Saya bilang, kera itu apa sih? Anda bilang, kera itu sayuran. Saya bilang, kera itu binatang. Maka ujung-ujungnya, saya ini adalah legenda dan menciptakan sejarah dan segala sejarah tentang bahwa kera ini binatang, bla 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 bla. Bahwa dia ini adalah binatang. Anda yang tidak setuju dengan saya, pastinya akan menciptakan sejarah tentang bahwa bla 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 ini sayuran. Dan umat selanjutnya akan mengonsumsi sejarah Anda. Dan umat selanjutnya akan mengonsumsi sejarah saya. Oke. Berarti menunjukkan konsepsi ketika akal membawahi dalil, maka akal akan menciptakan dalil. Ecek-eceknya, dimana bagi kami Paulus itu adalah si akal-akalan. Bagi kami bang, mohon maaf. Oke. Dimana ketika sejatinya apa yang disampaikan oleh Nabi Isa emang benar. Shema Israel, Adonai Elohenu Ehad, benar. Udah benar. Namun si Paulus ini nggak mau bang. Nggak mau Isa ini cuma sebatas manusia. Sembahlah dia, kata Paulus. Maka akal ini akan menciptakan dalil agar nanti orang seperti abang mengonsumsi segala dalil-dalil dia. Maka ujung-ujungnya ketika dibilang Shema Israel, Adonai Elohenu Ehad, oke, jelas. Anda akan mengkonsepsikan, dikonsepsikan aku dan Bapak adalah satu. Ujung-ujungnya apa? Ehad itu Anda paksakan untuk tetap satu. Nyatanya itu 3. Anda bilang, bang, Trinitas itu bukan 3 bang. Trinitas itu kayak contoh kita loh. Kita punya ruh, kita punya hati, kita punya tubuh. Berarti Tuhan itu kalian samakan dengan teh dingin bang. Teh dingin itu memiliki teh di dalamnya, memiliki gula di dalamnya, memiliki air di dalamnya bang. Menunjukkan teh bukan gula, gula bukan air, dan air bukan teh. Menunjukkan bahwa ini satu kesatuan. Apakah Tuhan serendah teh dingin? Terus Anda adalah berada di posisi dalil di bawah akal. Dalil di atas dan akal di bawah. Maka akal ini akan dipaksa untuk menyesuaikan dalil. Inilah fakta umat Kristen. Di mana akal ini akan dicoba-coba terus untuk sesuaikan dalil. Contoh, ketika dibilang Tuhan setelah disunat dipersembahkan lagi terhadap Tuhan. Yesus disunat dipersembahkan terhadap Tuhan. Maka terkonsepsi Yesus adalah Tuhan. Dipersembahkan lagi terhadap Tuhan. Tuhan dipersembahkan terhadap Tuhan. Maka Anda sebagai pengkonsumsi sejarah tentang penyembahan umat manusia dipaksa sekalipun bingung untuk menyesuaikan dalil. Namun faktanya Islam bang, hebatnya bang, akal ini menyesuaikan dalil dan dalil menyesuaikan akal. Berjalan semuanya beriringan. Contoh, ketika dikatakan Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu, the real, kami langsung mengartikan satu. Maka akan terkonsepsi, bagaimana ya kalau Tuhan itu 2? Kalau Tuhan itu 2, maka Tuhan ini pasti bisa bunuh Tuhan ini, dan Tuhan ini pasti bisa bunuh Tuhan ini. Ketika sama-sama bisa membunuh, berarti menunjukkan apa? Alam ini nggak akan ada karena Tuhan telah terbunuh oleh Tuhan lainnya. Selanjutnya apa? Kalau seandainya jika Tuhan itu 2, seandainya jika Tuhan itu 2, maka menunjukkan jika Tuhan ini menciptakan sesuatu, maka Tuhan ini dipaksa setuju dengan sesuatu tersebut. Terpaksa setuju menunjukkan kelemahan Tuhan. Maka dalil dan akal berjalan beriringan. Contoh, ketika teofani di dalam Al-A'raf ayat 138 kalau nggak salah, wahai Musa, buatlah sebuah berhala untuk kami. Nah itu katanya, agar kami bisa melihat Tuhan kami, dan wujudkanlah Tuhan kami di dalamnya agar kami menyembah. Apa kata Nabi Musa? Sungguh kalian orang-orang bodoh. Menunjukkan apa?
Tuhan kalau mau teofani jangankan ke lembu, jangankan ke berhala, ke tai pun bisa. Namun menunjukkan bahwa gini bang, korelasinya. Kita bangun pikiran abang lagi. Ini udah banyak saya nih bermain logika. Oke bang, Tuhan itu zat maha hebat ya. Zat hebat ya, setuju ya. Zat hebat adalah Tuhan ya bang ya. Saya juga setuju, semua beragama juga setuju. Sekarang contoh teofani terhadap manusia, zat lemah. Oke, manusia ini zat lemah. Ketika zat maha hebat masuk ke dalam zat maha lemah, dia ada taiknya bang, dia ada lato-latonya bang, dia ada dilahirkannya bang. Maka apakah mungkin zat maha hebat mau dipandang rendah hanya karena masuk ke dalam zat maha lemah? Itu kembali ke akal anda lagi bang. Maka Al-Quran itu seperti yang saya bilang, tidak sedikit pun abang memusuhi yang namanya agama anda, namun pola pikir. Kita kembali ke Ishak dan Ismail bang. Oke, saat kita kembali ke Ishak dan Ismail, kita akan kembali ke ranah tadi bang, akal yang menciptakan dalil. Si Paulus ini bang enggak mau Islam itu benar dan mau Isa ini disembah, maka dirubahlah sejarah oleh dia bang. Yaitu akal yang menciptakan dalil. Maka dia mau Ishak itu yang dikorbankan, dan dia mau segala bentuk sejarah berbeda dengan Yesus dan Isa itu berbeda. Dia mau ubah itu. Tujuannya apa? Agar nanti kalian para mengonsumsi sejarah bisa berpedoman terhadap sejarah. Maka fakta sejarah bang, karena fakta sejarah itu bisa jadi contoh di Muslim. Sejarah kami Ismail, sejarah kalian Isa. Sekarang apa sih yang menuntut pikiran saya itu harus percaya sejarah anda? Kenapa dengan sejarah anda, sejarah saya tolak? Menunjukkan apa? Anda sedang didoktrin untuk percaya sejarah yang berbentuknya bisa jadi. Sekarang kembali lagi Bang Daman. Emang yang namanya sejarah boleh dipercaya? Oh ada. Sejarah yang bisa dipercaya namanya dengan sejarah konkret. Sejarah konkret contoh penemu lampu. Ketika penemu lampu ini ditemukan, periwayatannya itu only one, cuma satu orang, only one ya. Periwayatan siapa penemu lampu? Kristen bilang, misalnya contoh, siapa penemu lampu? Bang Dewa misalnya. Orang Hindu ditanya, siapa penemu lampu? Bang Dewa. Ditanya mas semuanya, seluruh bumi mengakui bahwa penemu lampu adalah Bang Dewa. Maka faktanya itu konkret. Dan sejarah ini bisa dipercaya bang. Dan ini bukan interpretasi. Namun kalau penemu lampu direwayatkan oleh other ataupun bukan only one. Bang, siapa penemu lampu? Kata Bang Masaha, penemu lampu ini Bang Zuma. Saya tanya nih, Bang Dewa, penemu lampu siapa? Penemu lampunya ini Bang Daman. Saya tanya lagi ke Abang Awak, siapa penemu lampu? Oh, penemu lampu Yesus. Menunjukkan apa? Periwayatan banyak. Maka fakta sejarah itu bisa jadi. Jika Anda beriman terhadap Tuhan Anda karena fakta sejarah, percayalah Anda sedang didoktrin untuk sesuatu yang akal menciptakan segala dalil untuk Anda itu tambah bodoh. Percayalah itu bang. Sekian, kita main logika saja. Berarti menunjukkan jika Anda ingin berdebat di ranah sejarah abangku, maka itu nggak akan ada kelar. Contoh, umat Hindu mengkonsepsikan Tuhannya sebagai Siwa. Umat Zoroaster mengkonsepsikan Tuhannya sebagai api ataupun Majusi. Sekarang umat Majusi pasti punya dong sejarahnya. Umat Siwa, penyembahan Siwa ataupun Brahmana juga punya dong sejarahnya. Sekarang tengahi lagi oleh otak Anda, sejarah mana nih yang harus ku percaya. Jadi menunjukkan Tuhan itu jangan percaya dari sejarah. Cari dulu konsepsi Tuhan. Agama Hindu kayak mana konsepsi Tuhannya? Agama Buddha kayak mana konsepsi Tuhannya? Agama Islam kayak mana konsepsi? Konsepsinya dicari, bukan sejarahnya. Setelah dicari ternyata, oh otak aku percaya nih, oh benar juga, oh gini, oh iya, oh betul juga. Nah itu dia Tuhan yang sebenarnya. Ketika Tuhan itu terkonsepsikan akal menyetujui dalil dan dalil menyetujui akal. Itulah Islam bang. Kemana kamu? Kok hilang tiba-tiba? Lanjut Guru Nda. Sekian itu kalau masuk ke ranah logika ya. Saya izin maghrib dulu dek. Oh ya udah maghrib ya bang. Tadi si Herdi tadi kemana perginya kok lari? Mau sholat mungkin bang. Sholat mau syahadat ke akal dia. Mau syahadat. Ya saya izin maghrib dulu bentar dek. 10 menit lanjut aja. Silakan. Oke. Bang gini bang, ke Bang Masaha bang.
ada bang yang nggak logika di Islam, boleh bang? Tunjukin bang, apa yang nggak logika di Islam bang? Kira-kira apa bang? Iya, abang dari awal aja abang logikanya udah salah bang. Aduh, dah lah. Masa ada keras sayur-sayuran gimana bang? Ya. Astagfirullah ya Allah. Saya kira umat di dunia ini emang pada pintar semua, sumpah. Ternyata sangkaan saya salah, serius. Dah. Kan itu analogi tadi terhadap abang. Contoh, abang ketika abang setuju nih. Aduh Allah, ada ternyata ya. Emang logikanya nggak aktif ya. Saya kira nggak ada. Masya Allah. Ternyata saya kira semua orang di bumi ini otaknya aktif loh. Masya Allah. Abang tamat SMA ya bang ya? Tamat ya SMA-nya ya? Dia dipecat Pak Daman. SD tidak lulus, TK dipecat. Masa? Aduh, Masya Allah. Abang, yang saya bilang sayur-sayuran tuh gimana bang logikanya? Udah dari awal udah salah bang. Bang Dewa bisa jelasin nggak Bang Dewa? Bisa jelasin nggak apa? Ngomong panjang lebar diawali dengan logika yang salah gimana bang? Ya udah sekarang silakan jelaskan menurut logika ente lah. Menurut logika ente itu seperti apa? Sementara ketika ente mau membahas mengenai soal Ismail dan Ishak, itu kami tidak dipermasalahkan. Di dalam Yahudi itu nggak ada masalah bagi kami. Soalnya dua-duanya itu tidak dikorbankan. Ya, Yahudi dengan Ishaknya, kami dengan Ismailnya, kami nggak pernah ada masalah dengan itu. Cuma Kristen yang dengan Ismailnya, kami nggak pernah ada masalah dengan itu. Cuma Kristen yang seperti apa yang benar? Nah, ayo jelasin logikanya nah. Ayo. Jadi dengan akal saya gitu, saya melihat pola di perjanjian lama bang. Saya melihat pola. Itu fakta imanen abang. Aduh. Kalau anda udah bawa dalil itu fakta imanen. Logika itu main. Bang Daman, coba deh Bang Daman pikir itu logika. Paham ya? Namun kalau bilang ketika saya lihat di dalam Al-Quran ada gini, itu fakta imanen. Aduh, capek nih. Aduh. Abang udah sarjana nggak bang kira-kira? SD tidak lulus, TK dipecat, masa diulang lagi? Oh iya, gimana? Aku lulusan SMP tapi saldo doktor bang. Oh Masya Allah, the best. Tapi apa bedanya masalah berpikir sama berakal? Berpikir sama berakal, apa bedanya bang? Sama aja kan? Beda lah, jauh kali bedanya. Nah, ya apa? Berpikir itu. Masalah. Berpikir. Coba lanjut. Ketika orang ditanya itu, ente berpikir dulu pada saat mau menjawab. Berpikir dulu coba. Masa pikiran sama akal bisa sama sih? Gimana ceritanya ini? Masa? Iya bang. Ente dokter ya kan? Gua rasa ente bukan dokter ini, ente dukun ini. Coba jelasin, siapa aja yang boleh jelasin. Berpikir adalah, lanjut. Berpikir adalah sifatnya sementara ataupun tasawuran. Itu berpikir. Menunjukkan, kayak contoh nih. Saya bilang balon itu kuning. Ketika saya bilang balon itu kuning, itu ada dua konsep teori tentang balon dan kuning. Ketika kita realitaskan pada layak sebenarnya, apakah kuning itu? Itu masih berpikir. Nah, itu masih berpikir. Belum yang namanya berakal. Berpikir adalah bersifat kognitif. Nah, itu kalau di dalam ranah itu. Cuman kalau kita sederhanakan berpikir, berpikir itu bisa bersifat sementara. Contoh bersifat sementara. Ketika saya bilang, coba semua yang ada di sini pikirkan mobil. Di kepala saya akan berpikir Avanza. Di kepala Bang Zuma akan berpikir Honda Jazz. Di kepala Bang Dewa akan berpikir mobil apa misalnya, mobil truk. Gitu. Menunjukkan apa? Itu ada konsepsi sementara dalam akal. Namun ketika saya bilang mobil itu ini loh, yang saya bilang loh ini Jazz. Nah itu ketika oh iya ini mobil, itu namanya berakal. Ketika kita udah menyetujui oh ini mobil. Namun ketika saya bilang enggak, mobil itu botol. Nah itu menunjukkan apa? Dia cuma berpikir doang, tapi tidak berlogika ataupun tidak berakal. Itu menurut saya bang. Selama saya pelajari ilmu. Gitu. Jadi kalau jadi yang benar gimana nih bang? Kalau misalnya ada cewek nanya kita, kamu lagi ngapain? Terus yang benar apa bang? Kita bilangnya aku lagi mikirin kamu atau aku lagi akalin kamu bang? Ya, itu balik tanya. itu sastra bang.
Aku lagi mikirin kamu itu kepada sesuatu kata-kata yang indah agar dia terkesima. Bukan lagi pola dia. Aku mikirin kamu. Wah, mikirin dia ini pakai baju apa ya? Oh, dia nih ini. Aduh, capek juga ya. Aduh ya Allah, kok Apa bisa nggak bang? sekalian Mas Aha tanya, kamu pakai celana atau enggak? Apa nggak sekalian seperti itu? Bang Dewan Mas Aha. sukanya menjurus-jurus nih. Bukan ente kok kita lagi belajar mengenai soal akal, ente malah dilarikan ke cewek lagi ngapain? Enggak, tunggu Gimana saya ente bilang. itu? Masalah kera nih, bang. Kita ini apa namanya itu ans to ans ya, ataupun A to A, ataupun saling ketika saya tanya jawab, nah gitu. Ini masalah kera ya, bukan masalah Tuhan. Ya, Ece-ecenya, paham ya kata-kata ece-ece ya? Ece-ecenya, ada kera di depan kita. Ece-ecenya, Bang Masaha bakal bilang kera itu ece-ecenya nih. Bang Masaha bakal bilang, atau enggak saya saja. Saya bilang kera itu sayuran. Saya bilang. Bang Masaha bilang kera itu binatang. Kan boleh berpendapat ya, namanya juga manusia. Kan boleh berpendapat. Oke. Bang Masaha maunya kera itu tetap dikenal binatang oleh umat-umat selanjutnya nanti di 2000 tahun yang akan datang. Saya juga mau kera itu dipandang sebagai sayur di 2000 tahun yang akan datang. Aduh, Maka abang nih lulus SD atau enggak, masa kerak sayuran gimana bang? udah lanjut Bang Dewa ya, udah cukup berarti udah. Saya udah tahu tingkatan Dia tiara. nggak akan ketangkep dia. Nggak akan ketangkep pelajaran yang tadi itu. Nah sekarang ketika tadi Padaman sudah menjelaskan panjang kali lebar sama dengan tinggi, ente menyalahkan Padaman. Dari mana kesalahannya itu? Siapa Tunjukkan yang pernah kepada baca buku Sapiens gratis di sini? Buku apa? Sapiens gratis. Buku apa itu ya? Baru denger deh, Pak. Atau yang lebih mudah aja Bang. Buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Oh belum. Kalau Bang Dewa mah Tatang Suparman ya udah. Dari dulu sampai sekarang yang namanya kera itu binatang bang. Di situ dijelasin perbedaan kera Aduh dengan manusia. abang. Duh. Oh, ya udah lebih mudah Bang ya. Kadang otak Anda tuh emang nggak aktif sedikit. Ya, yang lebih mudah aja. Ada kera. Yang lebih Kera lebih mudah. sayur-sayuran tuh gimana? Kayak mana itu bang? Aduh, Allahu Akbar. Nauzubillah, otaknya kayak gini banget. Udah gini aja Bang. Yang lebih mudah. Ini kita ini ada buah tomat nih. Nah, buah tomat nih ya kan. Nah, buah tomat nih lebih mudah kalau ini juga nggak dicerna, kita salto belakang dua-dua ya. Oke. Ya, ini buah tomat. Saya bilang, tomat tuh sayur-sayuran. Anda bilang, enggak, itu buah-buahan. Nah, itu bisa ya. Itu bisa ya. Itu bisa ya. Bisa. Nah, akhirnya bisa juga. Akhirnya aktif juga. Alhamdulillah ya Allah. Dah, oke. Sementara aktifnya cuma sementara doang masa ini. Oh ya kah? Oh, boleh. Iya. Oke. Ya, gimana ada masa? Silakan jelaskan Oke. menurut ente. Ini Bang sarjana sosial, sarjana S1 lagi lawan dokter nih. Oke. Nah, Bang dokter, ini ada tomat nih Bang ya. Saya bilang tomat ini sayur, Anda bilang tomat ini buah. Oke, udah setuju nih ya. Jadi, apa daya dan upaya Bang Masaha untuk membuktikan buah itu adalah tomat itu adalah buah? Dan Bang Masaha ingin teori Bang Masaha tentang tomat itu adalah buah dipahami oleh umat 2000 tahun yang akan datang. Oh gampang banget itu. Gimana? Iya. Karena tomat itu bulat seperti buah apel. Nah, sekarang Bang Daman coba gimana meyakinkan kalau tomat ini sayur-sayuran. Bentar. Oke, udah. Berarti Bang Dewa sekarang lagi konsepsi, oh dia bulat kayak buah apel. Siap, kita pegang satu konsepsi, bulat seperti buah apel. Itu teori Anda. Saya bilang, kenapa itu dibilang sayur? Ya karena dia bisa dicincang, bisa ditumis, bisa di apapun. Nah itu pendapat saya, kan ada dua pendapat nih. Sekarang kita langsung ke 2000 tahun yang akan datang. Maka akan timbullah polemik. Apa polemik? Tentang sejarah. Maka satu sejarah mengatakan bahwa buah tomat itu sayuran. Satu sejarah mengatakan buah tomat itu adalah buah-buahan. Maka Bang Masaha ini pasti akan selalu berpikir tentang dalil-dalil agar apa yang Anda bilang dipercaya. Saya juga demikian. Agar saya juga dipercaya, saya juga harus punya dalil-dalil dan untuk pembuktian bahwa tomat itu adalah
sayur-sayuran seperti itu, oke? Namun umat-umat yang terdahulu ini, apakah umat terdahulu ini boleh percaya saya, Bang, ataupun boleh percaya Anda? Kira-kira umat yang terakhir ini, yang nanti 2000 tahun yang akan datang, percaya saya atau Anda kira-kira, Bang? Nggak tahu bang, kita harus Nah, akhirnya ya Allah, Masya Allah, senang kali saya. Nah, umat yang terakhir ini enggak tahu mana nih yang benar. Begitu juga Bang masalah Ishak dan Ismail. Orang yang berakal-akalan dan menciptakan dalil tentang Ishak yang dipotong, maka dia akan menciptakan dalil itu. Saya juga akan menciptakan dalil bahwa Ismail yang dipotong. Namun Anda sekarang datang menjadi orang yang mengasumsi sejarah. Anda menanyakan, loh orang yang dipotong Ishak, saya bilang, loh orang yang dipotong Ismail, mana Bang yang harus dipercaya? Oke, coba sekarang Bang Dama yakinkan saya kalau Ismail itu yang dikorbankan. Coba. Bang, aduh, saya nggak mau membawa dalil. Kalau dalil Bang, tinggal saya bilang ini dalil ya, Bang, yang disembelih itu Ismail, nggak perlu bawa dalil. Anda percaya nggak? Aduh, logikanya off lagi nih. Bang, misalnya saya bilang nih terhadap Anda, Bang, yang disembelih itu Ismail, Anda percaya nggak? Ya pasti saya bilang dalilnya mana. Nah gitu kan. Kalau dalil saya akan bawa sejarah lagi Abang. Sejarah itu sifatnya not saya nggak absolute, percaya lah, bisa Bang. jadi. Karena kenapa? Karena Bang Daman pada saat itu belum lahir gitu loh. Kalau Bang Daman pada saat 1000-2000 tahun lalu itu udah lahir, mungkin saya percaya Bang gitu. Aduh, ya Allah, Bang, Abang juga baru lahir sekarang, Abang. Yang mengkonsepsikan Ishak yang disembelih di Gunung Meriah adalah orang yang telah mati semuanya, Bang. Sama, Bang, saya dan kamu itu. Kan ada kitab suci, Bang, sebagai pegangan kita. Fakta Bang. imanin dan fakta sejarah, sifatnya bisa jadi. Allahu Akbar, na'udzubillah, ya Allah. Bang Dewa, lanjutkan. Abis suara saya, Bang. Lanjut, Bang. Nggak apa-apa. Bagus loh, otaknya udah aktif. Kok tiba-tiba off lagi, Masya Allah. Aduh, ya Allah, ini orang. Ya sudah ya. Dewa juga sampai bingung ini untuk nanggepin Masaha. Tuhan punya anak 2. Dewa maghrib dulu ya. Di sini Dewa mau siap-siap maghrib. Masya Allah, dia ada hampir 1 jam lagi. Makasih ya. Ya, Aku juga ya, Bang Dewa. Bang Dewa jangan lupa di follow saya, Bang ya. Ini akun baru nih, siap di banned. Kasihan kali saya. Baik. Dewa doain mudah-mudahan di banned lagi. Dewa doain. Santai aja. Ya. Ini Bang Neflos nih. Ini Bang Rasid. Dia lebih enak nih logikanya nih. Kan lebih enak. Oncom, gue cabut dulu ya Sit ya. Ya, lari dia. Begitu datang ahli logika malah lari dia. Ya, Dewa izin pamit ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak. Oke. Assalamualaikum Bang Neflos. Sudah lama kita nggak berbincang ya Bang Neflos ya. Bang Neflos juga hilang. Ya, udah nggak ada lagi yang bisa di ini nih. Di apa di nang ning nggak asik. Aduh gimana? Aduh, kayak mana ya akun saya nih? Padahal akun saya tuh isinya penting banget loh. Aduh, Masya Allah, hilang pula. Tapi nanti coba di up lah pelan-pelan ya. Yang di bawah jangan lupa follow saya ya. Itu di akun saya, mungkin yang belum pernah follow saya mungkin nggak tahu, tapi di dalam akun saya itu udah banyak kali saya bahas. Masalah Tuhan zahir itu udah saya bahas. Masalah tangan Allah itu kedua-duanya kanan, itu juga udah saya bahas. Masalah banyak lah, itu semua udah saya bahas. Tinggal pelan-pelan, apalagi ini framing saya bahas pelan-pelan gitu kan. Yang udah follow saya mungkin udah tahu saya. Yang belum follow saya di follow dulu. Insya Allah tuh pelan-pelan nanti kita bahas gitu. Bang coba aja Elia Miron. Saya aja Elia Miron pun sama kayak aja Bang Masaha. Dia akan tetap sejak dahulu pendeta gereja-gereja, bapak-bapak gereja, sejak masa ini, sejak masa itu. Ada kembali ke fakta historial. Fakta historial nggak bisa dipercaya. Kalau dia mau percaya fakta historial, dia harus menyembah Brahmana dong, jangan menyembah Yesus. Orang sejarah paling awal masalah ketuhanan itu Brahmana, yaitu sejarah Hindu. Aduh.
Bang Dong Daman. Iya iya. Ya, ini kan udah nggak ada oten nih. Terus di sini sudah maghrib. Mungkin di tempat abang dan lain-lain juga sudah mau menuju mau ini ya maghrib. rungkat ya. Saya juga mau jalan dulu. Iya. Mau ringkat ya. Ya, kita tutup aja live-nya ya. Makasih banyak. Closing dulu nggak bang? Apa Iya, atau silakan kesimpulan? bang, bisa dibantu bang closingnya. Saya juga mau maghrib dulu juga. Boleh, Masya Bang. Allah buat semuanya. Oke, di bawah ini ada Islam, ada Kristen. Sekarang kita ini penengah di antara kita semua. Kita adalah manusia yang paling hebat loh. Karena apa? Perbedaan kita dan lembu, di mana lembu tidak punya akal, namun kita punya akal. Begitu juga dalam penyembahan. Hidup cuma sekali, ingat ya, ini paling penting ini, camkan dalam hati. Hidup cuma sekali, bertuhan cuma sekali. Bagaimana setelah mati dan hari kiamat ternyata salah Tuhan? Enggak khawatir kah? Maka Tuhan itu dipercaya bukan karena sejarah, bukan karena ada umat terdahulu yang menyembahnya. Namun Tuhan dipercaya ketika akal menyetujui hati dan hati selaras dengan akal dan dalil mendukung akal dan hati. Seperti itu. Oke, terima kasih udah banyak nambah ilmu di sini, baik dari Bang Zuma, Bang Host juga, Bang Kirios dan segalanya. Terima kasih banyak. Saya akhiri juga, jangan lupa di-follow, itu paling penting karena akun saya udah di-ban. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Nanti kita live di jam 8 lagi, jam 8 malam. Kita live kembali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.